Hagoromonya Im sama makhluk hidup. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Wih, langsung tuh gayanya udah gaya ini. Ini kita kali ini karena chapternya lumayan seru nih ya, banyak banget yang bisa kita perbincangkan atau diskusikan. Kita udah ngundang salah seorang bintang tamu yang spesial banget ini. Iya, ini karena support dari kalian juga ya. Kita episodenya ada terus, tiap minggu ada terus. Dan tapi teman-teman jangan lupa makanya untuk like dan subscribe teman-teman. Itu dia. Jadi biar kita tiap minggu tuh tetap bisa. Biar tetap berlayar. Jadi selalu ada ceramahnya. Thank you banget buat support-supportnya dan semoga kita bisa mendatangkan bintang tamu yang nggak kalah keren. Kemarin-kemarin kan gue ngeliat ada orang yang komennya, wah tiba-tiba Arya, tiba-tiba Pak Prabowo. Waduh, siapa tahu semua bintang tamu milik Allah kok. Bener. Tiba-tiba Aldi Taher kita udah. Tapi mau ngomongin apa itu? Burger nanti bukannya One Piece. Oke. Nah, buat bedah chapter kali ini kita udah ngundang salah seorang member Opimo nih. Kali ini agak berbeda. Dari kemarin-kemarin tuh bintang tamunya cowok lagi. Bosan gue lama-lama baru sekali gitu kan. doang undang cewek. Nah, tidak ada penyegaran di ceramah ini punya. Nah, kali ini kita hadirkan yang segar-segar. Es mambo kan yang kita undang kan. Es buah. Oke, langsung aja kita sambut Gaby dari Opimo. Gile, ini game ini bukan sekedar nakama biasa loh ini. Karena di Opimo ini termasuk salah satu jagoannya kuis. Wah iya. Saingan sama saya. Saingannya sama top 3 lah bisa dibilang sering ya kan. Top 10 masih dapat lah ya. Karena memang Opimo itu banyak banget member-member yang monster banget kalau di urusan kuis gila. Jago lo sumpah kalau ini. Gak tahu kepikiran dari mana ini bisa nemu jawaban kayak gini gitu kan. Lebih ke soalnya dari mana sih itu ya. Soalnya sih yang bermasalah gue bingung tiba-tiba panel selanjutnya gambarin apa ya? Ingat tuh gue ada karakter ini. Kalah dari siapa ya? Iya makanya ingat tuh gue. Nggak, tapi tanpa itu juga memang udah banyak soal yang lumayan susah. Maksudnya kayak contoh sebutkan kru bajak laut Alvida. Nama-namanya ya gila, gue aja nggak hafal tapi banyak yang bisa gitu. Gokil. Pokoknya Opimo keren banget. Nah ada salah satu yang member yang kerennya adalah ya Gaby. Karena tiap kuis tuh sering banget nih top 5. Ini kalau ada liga khusus cewek-cewek kuis kayaknya ini termasuk top 3-nya nih benar. Sama Indah. Syawal juga. Benar bisa. Wah banyak lah pokoknya member-member Opimo gak cuma yang cowok, yang ceweknya juga gokil banget, kompe banget. Asli. Buat yang mau join jangan lupa tuh langsung DM aja Opimo-nya ya. Betul. Nah, yang buat teman-teman juga yang mau follow IG-nya. Ah iya. Kita belum perkenalin dulu. Kenalin dulu dong. Jiko dulu. Dia udah siap tadi. Makan ubi di Bekasi, Gaby dari Bekasi. Udah di brief dengan baik nih. Gokil, mantap. Biasanya pada susah di situ. Iya benar. Teori apa? Wah, gua sikat semua. Tapi Jiko, aduh bingung. Tahu. Cari endingnya sama aja. Oke, mantap. Oke, mungkin kita nanya-nanya dikit dulu soal Gaby ini. Mungkin suka One Piece tuh dari kapan nih? Pertanyaan paling standar nih. Awalnya pas SD dulu nonton di TV. Dari Global TV. Global TV ya awalnya. Wah. Tapi bukan awalnya kayak di RCTI kan. Itu nggak tahu. Taunya dari Global justru. Global tuh kayaknya sampai Arabasta doang deh. Terus nge-skip hilang, terus nyari ilegalnya kan. Biasa. Nyari animenya, cuman kan ternyata banyak filler kayak lama nih, akhirnya nyari manganya. Baru mulai baca manga dari situ. Baru baca tapi nggak ngikutin terus gitu, kayak nge-skip hilang terus kayak pas kuliah gabut. Baca lagi. Baca dari awal lagi. Itu kayak baru di Dressrosa deh. Dressrosa. Oh waktu itu ya pas baca tuh dari Dressrosa awalnya. Udah dari situ ngikutin terus sampai sekarang yang paling baru ngikutin nih berarti chapter 180. Oke, terus denger tadi selain ini One Piece ada
usahanya juga ada berhubungan sama One Piece nih. Dengar nih ya. Nyambung tuh. Nyambung kayak patahannya agak patah banget gitu ya. Iya. Di smash habis. Smash langsung aja. Kalau kata Bang Arya bilangnya kayak ini kayak puding, carrot puding. Oh, kayak carrot puding. Bikin kue soalnya. Bikin kue hebat juga ya, bikin kue. Mungkin boleh di-share ininya sedikit, siapa tahu ada yang mau follow. Mungkin ada IG-nya gitu atau apa. IG-nya di bawah sini, enggak ya? Enggak ya? Nanti dimasukin Nanti di post pro. Nanti masukinnya tapi IG-nya KGB. Lo kok jadi IG pribadi? Enggak usah. Oke. Terus yang paling disukain dari One Piece apanya nih? Apa ya? Kalau dulu kayaknya karena dari awal global itu kan kita terima apa yang disuguhin. Kalau sekarang kan orang milih apa yang bisa dia tonton gitu. Jadi dulu kayak cuman pilihannya paling kalau nggak Naruto, One Piece, SpongeBob. Iya, pilihannya lebih terbatas. Siapa karakter paling disukain di SpongeBob? Jadi SpongeBob Sandy. Jadi SpongeBob yang dibahas ya. Gitu, terus kayak ngikutin ceritanya juga kayaknya menurutku lebih universal gitu. Buat cewek masih oke, buat cowok masih bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan Jujutsu Kaisen, nah aku nggak ngikutin tuh karena shonen banget. Iya, benar. Banyak berantemnya kan. Sedangkan kalau One Piece tuh dramanya ada. Lebih lengkap lah ya jadinya. Kayak dunia melankolisnya dapet, plotnya dapet, dramanya ada, dendam-dendamnya juga banyak gitu kan. Jadi kayak wah kejangkau nih semuanya ceritanya gitu. Oke. Berarti arc paling favorit arc mana nih? Bagian mana yang paling favorit ceritanya? Banyak kali yang suka ya Water Seven sih. Water Seven Impel Down. Karena apa? Karena banyak yang hilang dan yang didapat di situ. Asik. Going Merry hilang. Usopp sempat hilang diganti Sogeki. Iya. Ini di Elbaf juga mau hilang kan dia? Aduh, jangan dong. Teori. Ini banyak yang berteori gara-gara pas opening anime baru kok Usopp doang sih yang berhenti sendirian gitu kan. Yang semua kan pada lari, Usopp berhenti di tengah-tengah kaki. Ya kan dia kasih lihat kakinya doang tuh. Betul. Gitu. Langsung banyak yang berteori apakah ini akhir perjalanan Usopp makanya dia berhenti berlari. Gitu. Tapi semoga itu cuma cocok logi ya guys ya. Brave Warrior of the Sea. Iya, gitu. Dengan cara gugur di Elbaf. Menjadi Brave Warrior. Itu impian dia juga kan. Di satu sisi nggak salah, makanya banyak yang berteori itu impian Usopp udah tercapai gitu kan. Dia menjadi Brave Warrior of the Sea dan memang kedatangan Im Sama harus ada yang tumbalnya gitu, ada yang dikorbankan. Betul. Makanya banyak yang bikin teori seperti itu. Ditambah lagi cocok logi tadi gitu dari opening animenya gitu. Tapi oke. Mungkin bisa langsung aja karena bedah chapter kali ini mungkin banyak yang bakal bisa kita bahas nih. Jadi langsung aja kita masuk ke chapter 1180 dari Manga Plus. Ini dia. Nah, judulnya Omen. Ya, ini salah satu agent favorit saya di Valorant ya, Pak ya. Omen. Ya. Yang tikus itu. Bukan. Itu udah kasino itu Warkop DKI. Warkop DKI si Omen ya. Nih terus covernya itu gambar request dari Hachimitsu Nameko. Gambar sampul Vegapunk membuat Zeus bisa menurunkan hujan permen. Nah, bener hujan permen. Tuh ya ini kemarin ini ada teorinya karena bahasa Jepangnya ame itu hujan dan permen. Hujan sama permen juga sama gitu. Permainan kata kan ya jadinya. Jadi kayak ame no ame gitu. Ame no ame bener juga. Itu apa tapi di atas ada yang bisa kita inin nggak dari gambar ini? Nggak ada ya. Dari gambar sini. Cuma permen sama Zeus, Nami Chopper, Vegapunk-nya pun masih itu doang. Atau mungkin Zeus di sini utak-atik sama Vegapunk biar jadi upgrade gitu biar jadi nurunin apa mungkin gitu. Mungkin dari mesin Odyssey-nya itu. Digabungin sama mesin Odyssey-nya. Ini karena cuma ada satu permen doang yang ada huruf M tuh. Mana? Tuh dekat Vegapunk tuh. Mana sih? Permen. Itu. Iya, sisanya nggak ada kan? Kecil banget. Iya. Artinya apa tuh M tuh kira-kira? Omen. Tapi tuh asapnya kayak keluar dari mesin candy gitu ya. Seolah-olah Zeus keluar dari mesin candy-nya gitu ya. Jadi kayak diffusing sama mesin gitu kali. Betul. Makanya mungkin mesinnya buatan Vegapunk semacam Odyssey mengeluarkan permen. Iya. Bahan bakar buat Zeus. Oke lah. Itu tadi buat covernya. Langsung kita masuk ke ini langsung buka dengan double spread yang keren banget. Lanjutan dari 1179 kita dikasih lihat lagi sama Im Sama yang masih berdiri di atas gedung. Terus masih ada musiknya tuh yang dung 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 yang kemarin kita bilang mungkin
Drums of Oppression. Kan Oppression. lawannya. Kalau itu Oppression. Liberation Luffy, ini lawannya mungkin Oppression, Conquering atau apalah. Gitu. Terus dikasih lihat ini para rumah-rumahnya pada ikutan nyanyi. Terus nah ini Im sama tuh semacam kayak teleport nggak sih di sini tuh buds hilang gitu. Gua ngelihatnya soalnya efek buds itu biasanya untuk pecah gitu loh biasanya. Iya kayak Pecahan gitu kayak loh. mental gitu ya. Antara dia ceret gitu jalan banget. kenceng banget. Soalnya gue ngelihatnya justru kayak Nightcrawler dari X-Men mungkin kalau kalian tahu. Nightcrawler pokoknya kalau di X-Men kan ada tokoh yang namanya Nightcrawler itu bisa bump gitu jadi kayak asap gitu dia ininya dan itu teleport ngilang. Mirip banget soalnya kayak gini kayak bets gitu. Kalau itu cuman bunyinya aja beda bump. Atau Jadi asap. kayak Kizaru kayak kecepatan Kizaru soalnya nggak ada asapnya. Karena Kizaru kecepatan benar-benar cahaya. bener. Nggak ada ancang-ancang, nggak ada apa-apa. Kalau ini ada kayak ada sisanya gitu, ada residu yang tersisa gitu. Ini benar-benar mirip Omen yang di Valorant ini. Ada efek-efek itu. Emang Omen bisa apa sih yang di Valorant? penjelasan boleh penjelasan. Sedikit. Oh bisa teleport. Iya, Omen yang di teleport. Valorant. Terus pakai jubah matanya cuma Sebelah juga. gitu doang. Enggak pakai cuma apa ya kayak cakar-cakaran doang gitu. Oh, misterius juga lah ya penuh dengan Berarti Oda identik sama main item. Valorant. Main Valorant. Kayaknya Lagi senang push rank dia bener kayaknya. identik sama hitam sama apa namanya kayak asap-asap Warnanya gitu hitam, juga lah. hitam juga. Oke, mungkin ya. Oh ini. Nah, Oh ini Mana cakarannya? Omen. Ini model lama. Oh ada yang model lama. barunya. Yang model barunya yang kayak pakai topeng. Jadi kayak mumi gitu ya ininya ya. betul. Mumi kayak Moon Knight. Dikasih lihat beneran dong omennya bener-bener. Oke, balik lagi ke chapter ininya soalnya abis itu ada gambar yang keren nih. Terus kan tadi abis Im samanya semacam teleport atau gerak dengan sangat cepat ke tengah-tengah para raksasa di desa barat tuh. Siapa? Terus kita dikasih lihat full sosok Im sama nih. Setelah Raja, kemarin kan kelihatannya dari jauh terus cuma di zoom mukanya doang. Nah ini bener-bener kelihatan dengan detail nih Full badannya. body. Full body semuanya. Desain-desainnya. Itu mah Nah, di ini dong ya Barati. full body. Siap. Bener dong. Iya, Bener yang dong. pakai Ada. ini, Iya. yang salah mesen wine, terus jadinya diledekin Sanji. ya. Terus ditendang-tendang sama Sanji. Iya, Benar. sempet jadi Sekarang jadi Marin kan dia. kan iya, rilis lagi barang siapa Jenggo. Kok jadi itu? Oke. Gak ada omen. Gak ada. Ada Udah omen, nggak ngomongin omen omennya Bang. beda nanti omen lagi ada nanti. Nah ini dari desainnya Im sama nih. Coba kira-kira ada kalian yang mau komentarin apa dulu nggak nih? Boleh KGB dulu boleh. Ternyata kan kemarin kirain apa ekornya tuh nyambung ke yang tengkorak-tengkorak itu kan. Tapi ternyata setelah dilihat kan itu kayak baju Beda. ya. Iya tadinya bener. gue mikirnya juga gitu KGB. Jadi yang kayak Kayak nyambung tengkorak-tengkorak. gitu kan. Iya Itu yang gue bilang soalnya itu kainnya kayak misah kayak ada ujungnya. Kalau yang kain tuh ujungnya kayak kepala ular yang di kanan bawah tuh. Ini ketutupan gambar kita tuh geser dikit. Nah itu tuh ada di chapter sebelumnya. Ujungnya kayak gitu juga dan kayak kepala ular gue pikir soalnya beda sama buntut yang kayak gitu. Nah itu Soalnya bagian ini situnya. kayak ibarat rok yang udah robek Iya. aja. Iya, kan. iya. Tapi tetap stay Iya gitu. bener. Entah pakai apa ya hebat juga Bener, nih. kayak Ada rangkanya ini berarti. kenangan nih dari Lily nih udah gak akan gue lepas gitu kan. Gitu 800 tahun makanya udah sobek-sobek kan katanya gitu. dengar-dengar sama ada Lily Amazon Lily gitu kan. Bener juga. Amazon dia pernah Amazon Lily terus ini tengkorak-tengkoraknya kan sama kayak di sana gitu. Ah ini soal tengkorak juga menarik nih. Soalnya tengkoraknya kenapa kayak ada bekas jahitannya gak sih? Nah iya. Kayak disatuin di Kayak bagian sininya. Frankenstein gak kok? Iya. Karena Harus 3. kan katanya kayak yang di Onigashima. Cuman di Onigashima kan tanduknya ke atas kan. Betul. Ini ke bawah. Ini mirip si ini. Siapa? Ularnya Hancock. Oh Salome. Salom. Iya Salom kan ada ininya juga. Ada tengkoraknya. Ada tengkoraknya. Iya Benar. Amazon Lily kok. Tapi Lily ya, Lily Iya ya. sih dong. makanya Pulau Amazon Lily ada nama lilinya karena itu Betul. dari Lily gitu. Jadi dia ya. pergi dari Im sama jadi biar tidak ada cowok-cowok lagi. yang Gue udah di situ. kecewa sama cowok, udah gue bikin iya pulau bener, isinya pulau cewek khusus semua cewek-cewek gitu ke sana. Gitu. Makanya yang nerusin negara Arabasta bukan dia tapi adeknya. Betul. Masuk, Ya kan? masuk, bener juga, bener juga. Queen Lily-nya hilang kan di tengah jalan kan, makanya cuma suratnya doang yang nyampe. Ternyata Iya. dia mampir ke pulau lain, katanya Amazon di Lily. iniin sama Joy Boy diasingkan ke Amazon Lily. Iya. gitu. Wah ini sebuah teori yang baru. Oh iya lagi, Iya kan? Iya lagi tuh tulang yang di tengkorak yang di atas kepala Salome. Kok bener kaget juga. berdua ya bener. Gue baru ingat. Lupa. Gue baru ingat yang ini.
Gue baru ingat iya. kan. Tanduknya sama Tapi nggak ada, Tapi nggak ada jahitannya. Frankensteinnya, iya. Apa jangan-jangan Imo kayak biar sama jadi dia ubah aslinya tanduknya ke atas tapi Iya, dia Makanya ada bekas jahitannya. Iya. Biar sama. Nggak ada nih. Cocok logi guys, cocok logi. Tapi gak apa-apa, aman. Kayaknya bisa jadi. Cuman ya itu pokoknya seputar tengkoraknya aja udah banyak yang bikin berteori ya gak sih? Kenapa ada 3 doang? Seolah-olah sama kayak Teach. Dan kepalanya sama, satu ke depan, satu ke kiri, satu ke kanan, kayak lambangnya Teach juga persis kayak gitu. Itu ada satu teori yang bilang kayak gitu. Ya kalau dari situ sih mungkin jadinya ada hubungannya sama Davy Jones karena kan Teach leluhurnya adalah Davy Jones, ya nggak sih? Gitu. Cuman ya kita masih belum tahu. Yang jelas banyak banget ini dari gambar ini yang bisa kita ambil. Cuman yang mungkin perlu mau gue tanya lagi adalah desainnya nih. Desainnya banyak orang yang ada yang kecewa, ada yang bilang keren banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri desainnya Im Sama gimana? keren sih sebenarnya. Tapi kayak beda sama siluet yang beda muncul. jauh sama siluet yang ini ya, yang jadi udah kayak muncul. Kayaknya bukan deh gitu loh, masih agak sanksi gitu loh. Masih transisi sama Oda ya. Iya, masih kayaknya ada lagi deh. Kayaknya ada bentuk lainnya. Kayaknya ada lagi sama deh. Vegapunk yang kayak belum duluan kan si Lilith kan. Belum final form lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Menarik. Kalau ini gue keren juga sih. Keren juga, cuma yang kayaknya agak keganggu tuh bintik-bintiknya ya. Iya. Itu sih bintik polkadotnya. Masih nggak tahu apa. Gue sempet pas ini pertama kali keluar, gue screenshot, gue masukin game ini kan, minta warnain semuanya tuh valid, cuma warna si Im Samanya aja sih, badannya tuh hijau. Iya. Kok semuanya valid, pokoknya semua warnanya sama, brogi itu yang daerah-daerah kebakar. Im Samanya doang baju badannya hijau, tanduknya tuh merah. Lu coba minta minta diwarnain gitu. Kulitnya hijau kalau menurut Gemini. Kayak hijaunya itu loh kok, kayak Goblin. Oni gitu, kayak ada hijau hitam, biasanya merah. Hijau gelap. Hijau yang agak gelap gitu, agak tua. Gitu. Kayak buto hijau. Iya, kebayang. Jadi kayak buto hijau. Buto hijau gitu. Aneh banget. Kalau gue ngelihatnya bintik-bintiknya jadi kayak ini sih, kayak Killmonger kalau di MCU, kalau tahu yang kayak musuh Black Panther ya kan. Kayak jumlah musuh yang udah dibunuh atau dikalahin, bener. Jadi kayak semacam tato. Kalau yang di itu dia kan kayak tradisi adatnya mereka itu kan, itu disayat-sayat gitu kan. Bener dibikin jadi kayak tato. Tapi itu kan kayak timbul jadi gitu nonjol, ya. jadi kayak kutil. Kalau ini kan kayak tato. Ini kita ya, bahas Im Sama To ini bisa lama loh. Karena menurut gua matanya itu ngaruh, itu mata kirinya tuh. Sumpah ini banyak banget yang bisa dibahas. Pertama dari tato yang di tangannya beda sendiri tuh kan, dari garis matanya. Terus ininya sama kayak Kaido kalau kalian liatin. Gelangnya persis 2 biji di kiri kanan kayak Kaido. Apakah ada urusannya sama Oni juga? Bangsa Oni kan, kita banyak orang yang bilang Kaido rasnya ras Oni kan, bukan manusia kan. Nah mungkin ada hubungannya, makanya dia bisa punya tanduk juga mirip kayak ras Oni gitu. Tapi ada yang bilang juga dia Lunarian karena kulitnya gelap. Sama rambutnya gua rasa mirip banget Sulong tau. Sulong Carrot. Iya. Sama banget soalnya. Carrot versi Sulong. Iya. Makanya banyak lah pokoknya ini, banyak. Makanya kita bahas chapter dulu mungkin. Nggak habis-habis sih. Kalau Im Sama tuh terlalu banyak kita. Kalau langsung aja kalau gitu kita lanjut lagi deh. Oke, nah Im Sama begitu turun dia langsung nanya, siapa raja di negara ini? Aku. Itu Makrokus dong kalau jawab dia sendiri kayak gitu. Terus langsung, kau sendiri siapa? Negara ini tidak memiliki raja, punyanya presiden. Bukan ya. Oke, terus langsung dia ngelirik ke si Somers langsung ketakutan gitu, Sang Maha Agung. Oke. Nextnya terus langsung. Ini ada nih langsung nih Gert itu kelihatan banget jarinya kepotong. Anjir, ini itu ada tulangnya tuh. Ada iya gila tulangnya sampai ini, dan ini Gertnya sendiri nggak sadar ya. Nyadar, ya. Zerat dia mungkin entah saking cepatnya si Im Sama atau gimana. Soalnya ini kita lihat di gambar berikutnya pas dia nanya apa saja yang kau lakukan selama ini di Somers, itu tuh kayak ada gerakan di ininya gitu. Dia kayak sambil gerak, kayak sambil motong nggak sih? Tuh. Jadi sambil jalan sambil motong. Ada arsiran gitu. Jadi kayak nandain kalau tombaknya habis nebas. Itu jarinya sampai jatuh gitu. Gert baru nyadar di sini. Terus langsung Gert gitu. Aduh. Nah Gertnya baru sadar di sini setelah berapa detik gitu. Jadi kayak Gert jarimu
brengsek tuh. Bukan GERD lenganmu gitu ya. Bukan. Kejauhan. Itu Jackie kalau yang itu. Bahumu. Jarimu. Terus harusnya GERD-nya senyum gitu di sini atau gitu. Enggak usah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Enggak. Kalau ini murni karena Im sama saking cepetnya itu GERD sampai nggak sadar dan butuh berapa frame tuh dia baru sadar gitu. Baru benar-benar kerasa sakitnya. Gila, ini berarti tebasannya emang cepet banget sih. Luar biasa cepetnya. Di situ aja Im samanya masih belum mendarat tuh, masih di tengah-tengah mereka semua. Terus pohon-pohonnya masih nyanyi sama rumah-rumahnya. Terus Chopper bilang kejam sekali. Siapa dia sebenarnya? Next, nah ini baru benar-benar berdiri. Zoro langsung pasang ancang-ancang gitu buat ngadepin dia. Si Sommers nyelamatin jantung besinya dulu. Untung saja masih selamat. Gitu. Terus nextnya Zoro langsung nih, apa kau juga salah seorang Satria Dewa? Dia cuman melotot doang, si Im sama gak ngejawab. Langsung Hajrudin, peduli amat dia siapa, sudah jelas kalau dia adalah musuh. Pasti dia kesel banget karena GERD baru saja dilukain, maksudnya anak buahnya sendiri gitu kan. Sebagai kapten pasti dia langsung pengen balesin dendam anak buahnya nih. Terus tapi di sini bisa tiba-tiba Stansen nih, awas Hajrudin. Nah, kita belum tahu apa-apa soal kemampuannya. Hajrudin langsung ditendang sama Stansen, tapi langsung ditebas gitu dan langsung putus lagi kakinya Stansen. Ini gila sih, maksudnya untung aja ada Stansen di situ. Kalau nggak mungkin yang putus bukan cuma kakinya Stansen ya, badannya Hajrudin. Karena kalau kita lihat di situ posisinya posisi lengannya ya, tangan kiri lagi hilang. Untung lagi nanti. Bener. Macam-macam Hajrudin. Hilang lagi tangan kirinya, ampun gila. Tuh gerakannya sama kayak pas dia nebas si GERD. Jadi gitu kayak gitu doang, set cuman kelihatan gerakan di ujung tombaknya itu tuh. Gitu. Terus dia kayak tetap sambil melayang, padahal kan tadinya udah mendarat tuh lawan pas di ngadepin Zoro kan dia udah mendarat. Ini kayak jadi loncat lagi. Kayak mungkin emang jurusnya gitu dia sambil loncat sambil nebas. Kelihatannya sih gitu ya. Terus next bawahnya tuh di sini aja si Stansen baru ngerasain kesakitan tuh. Stansen, wah, jangan sembarangan mendekatinya, kata semua orang. Wah, Stansen, maafkan aku. Terus di situ ada Brogy, ada siapa sebenarnya dia itu, dia bilang gitu. Terus bawahnya langsung Zoro bergerak nih, bawahnya lagi NO Santoryu, Rengoku, Onigiri. Ini katanya serangan terkuatnya Zoro ya. Iya, ini walaupun bukan Oginya sih ya. Iya. Bukan Ogi. Biasa serangan terkuat kan sebutannya Ogi. Ini bukan Oginya, tapi ini termasuk yang topnya lah. Iya. Rengoku Onigiri tuh pernah dikeluarin di mana lagi ya? Ada yang inget nggak? Aku nggak. Tanya Bang Paksi kan. Wah, kalau iya Paksi pasti hafal dia pernah keluar di mana ya. Cuma ingat Kita telepon dulu kayak. Kalau Sound dulu. Aku cuma ingat jurusnya Zoro Asura doang. Iya, Asura. Itu paling fenomenal. Berarti ya ini. Itu paling fenomenal. Termasuk baru sih aku denger ini. Tapi sempat dikeluarin kalau nggak salah pernah dikeluarin beberapa kali dan cukup dahsyat juga maksudnya serangannya. Tapi ini sama bahkan nggak ngomong apa-apa, cuman ditahan pakai buntutnya aja, terang dan bunyinya kayak bunyi besi tuh. Nah ini yang banyak diperbincangan orang-orang. Dia langsung bilang omen sambil bentuk tangannya gini, terus keluar semacam api dan ininya diarahin ke Zoro, apinya terus kayak nembak gitu. Zoro langsung kepental mundur. Zoro terus ada lagi yang datang, si Im sama ngelihat Hajrudin sekarang dia ngedeketinnya nggak pakai tangan lagi, takut ditebas lagi. Sekarang pakai kapak nih. Dan sama si Im sama omennya tadi dikasih lingkaran lagi pakai tangannya dibuletin. Nah ini jadi di double. Semacam di double. Ini beda karena ada semacam arwahnya tuh yang keluar. Iblis-iblisnya. Dan efeknya juga beda. Kalau tadi kita lihat lagi di bawahnya lagi. Nah efeknya tuh yang ini meledak sampai Hajrudinnya kelempar jauh. Kalau yang tadi kan pas dia nembak Zoro cuman kayak nah itu kayak ketapel ya. Kayak ketapel. Iya, kayak ketapel doang. Kayak ketapel doang, cerk udah. Tapi nggak sampai meledak gitu Zoro. Sedangkan yang Hajrudin entah kenapa dia pasti yang lebih powerful. Karena raksasa juga sih kalau. Kayak kalau cuma dilempar batu kayak Zoro gitu kayaknya nggak berasa dia. Tapi apa berarti Zoro diremehkan, Tra? Enggak. Karena Zoro lebih kecil aja bentuknya. Atau dia belum ready kayak kaget gitu doang. Kaget. Belum siap. Kaget. Ini dulu deh. Bisa. Karena dia kaget. Saking cepatnya Zoro berarti Tra gitu ya. Bener. Kalau nggak boleh gitu kok. Benar. Oh serius nih baru tambah. Oke. Ini nih baru udah siap. Sekarang udah bisa ditambahin ininya. Oke, boleh. Terus tadi kita lihat lagi, balik lagi.
ke bawah. Nah itu kita kelihatan tuh Hajrudin kelempar masih dengan ledakannya. Terus itu ada Zoro juga tuh. Zoro masih luka-luka tuh. Sialan gitu. Dia sambil megangin pundaknya yang kena serangan tadi. Terus dia ngeluarin semacam api itu kayak terbang dari tangannya tuh. Ada jejaknya bof gitu ngebentuk lingkaran. Dikasihin ke Somers. Wah api hitam apa ini? Oh ini dia. Nah ini. Oh Somers tuh bilang oh ini dia Omen. Dia kayak seneng gitu dan kelihatan kayak pulih gak sih? Di situ tuh atas sorry atasnya. Nah tadinya kan Somersnya udah kayak gemeteran tuh kayak nggak bisa apa-apa kan, iya kan? Nunduk. Cuma nunduk gitu, ngerangkak gitu. Terus begitu dikasih Omen ini dia langsung kayak seneng gitu. Oh ini dia Omen, terus langsung main sama, ayo bergegas Somers, kita tak punya banyak waktu. Langsung dia ambil lutut, baik Sang Maha Agung. Dan mereka pun kayak semacam loncat juar gitu. Cabut begitu aja. Nah itu sebenarnya tadi kata-katanya si Im Sama sendiri, kita tak punya banyak waktu tuh ada ambigu tuh. Ada banyak yang mengartikan juga antara emang dia harus buru-buru balik lagi ke Marijoa atau emang dia ada time limitnya di sini tuh. Nggak punya banyak waktu tuh. Karena kan kemarin kita sempat bilang kan makanya dia muntah darah segala macam karena buat kesini aja udah bikin dia lemah. Jadi dia nggak bisa lama-lama. Ibarat kata Super Saiyan ini bentar lagi habis nih Super Saiyan 3-nya. Kalau gua ke situ sih, iya. Nggak punya banyak waktunya itu ya. Banyak waktu untuk ada di luar, jauh dari Marijoa-nya sih. Harus segera beresin urusan biar bisa balik lagi ke Marijoa ya. Bener. Oke, nextnya mereka loncat. Nah, habis mereka loncat, rumah-rumah yang tadinya nari hilang. Iya. Oh jadi sekitarnya Im Sama aja ya. Jadi dengan ini kita mendapatkan konfirmasi kalau skillnya Im Sama yang ini yang ubah sekelilingnya jadi iblis itu tuh area of effect. AOE. AOE. Jadi begitu dianya pergi hilang efeknya gitu. AOE cuman ada kalau Im Sama di situ doang. Berarti kemungkinan sama nggak sama waktu itu gue sempat bilang bahwa Domi Reversi ngaruh sama Im Sama kalau ngejawab apa enggak. Iya. Ya, berarti ngaruh. Ninggalin Sebek itu kan dia kan udah pergi, makanya Sebek jadi kayak lebih lemah. Jadi lemah pas ditebas sama makanya dia bisa ngeluarin Voice of All Things tepatnya. Sebelumnya kan dia nggak bisa apa-apa tuh. Pas Im Sama Yoda kakek jauh dia udah mulai bisa ngeluarin suara ngomong. Udah mulai sadar-sadar dikit lah. Baru abis itu ditebas pengaruhnya udah mulai sama Roger kan. Bener. Iya memang berarti dia mainnya nih area of attack ya kok. Area of effect gitu. Ya, jadi semacam aura lah gitu. Auranya ada jangkauannya gitu. Bener. Ini kebukti soalnya langsung lihat rumah-rumahnya langsung normal lagi. Terus next Chopper itu bilang pasti Zoro cepat masuk ke dalam rumah. Semuanya bantu gotong yang terluka dan anak-anak yang pingsan gitu. Jarul cuman diem aja di situ. Tapi dia kayak tahu sesuatu gitu. Iya kayak menyadari sesuatu gitu. Cuman masih belum yakin mungkin makanya masih diem aja merhatiin. Gitu mungkin kali ya. Iya berarti Jarul ini dia kan sepuh ya, harusnya tahu ya. Mungkin ya dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu dan dia di sini cuman belum yakin aja gitu kayak gue pengen berteori tapi takut salah gitu semacam kayak gitu kali ya. Kayak pernah lihat kayak pernah lihat nih gitu. Di mana gitu. Benar. Terus nextnya lagi, nextnya kita udah pindah tempat nih. Pada semua warga Elbaf, muncul seorang yang lebih kuat dari Satria Dewa di pulau ini. Harap berhati-hati. Jadi kayak ngasih pengumuman gitu. Nah ini kita dikasih lihat bentuk lain Im Sama. Kalau tadi kita lihat dia nggak ada sayap. Tiba-tiba sekarang jadi ada sayapnya, sayap hitam. Tapi sayap jubahnya itu hilang. Tuh, jubahnya masih ada Tuh, lihat di atas pundaknya. Oh itu jubahnya masih ada. Tapi gabungan sama sayapnya kok. Nah itu menurut gua itu tuh bisa berubah-berubah sih. Jadi jubahnya hidup kayak semacam apa ya? Kayak omennya ini tuh bisa berubah bentuk sesuai dengan apa kemauan dia. Kayak Luffy kayak bikin kacamata dari rambutnya gitu-gitu sih. Aku mikir kayak itu Napoleon topinya Big Mom. Bisa jadi pedang. Iya, adalah makhluk. Nah itu gue punya teori soal ininya nanti di belakangnya Im Sama itu kan Hagoromo-nya lah bisa dibilang yang orang-orang pada bilang kan itu Hagoromo yang ada matanya banyak. Kalau menurutku itu bukan Hagoromo biasa. Bukan Gude Dama bukan. Bukan Gude Dama. Tapi itu tuh semacam makhluk hidup. Nanti mungkin kita jelasin di akhir deh. Soalnya itu cukup panjang. Jadi kita bahas dulu chapternya. Nanti gue jelasin soal Hagoromonya kenapa dia bisa hidup. Dan itu juga mungkin yang masuk ke tadi ke teorinya Oktra yang bikin sayap gitu. Jadinya dari situ. Karena itu sebuah benda hidup bukan benda mati gitu. Nah terus di sini kita balik lagi nih kita next. Dia masih terbang ke situ. Terus siapa katanya muncul?
Jadi semua ini masih belum berakhir, raksasanya pada panik, tetap pegang senjata masing-masing. Dan kami sudah muak dengan semua kebakaran dan kerusakan ini karena masih belum padam tuh apinya di beberapa desa. Nah, di sini sambil jalan Im Sama ngelihat ke samping ada bongkahan es yang isinya si Gunko dan dia cuma ngebalikin dari jauh aja. Iya. Sambil jalan gitu ngebalikin tongkatnya, kan yang ujungnya ada awan-awannya itu tuh berubah jadi semacam Kayak omen-omennya itu iya. ya. Jadi kayak meriam terus yang ngelepasin tembakan. Ini mirip yang tadi Hajar Hajrudin. Betul. Ada semacam pelurunya yang keluar. Tapi banyak loh di panel ini banyak yang nggak ngeh kok. Coba deh ke atas lagi deh. Naik lagi coba. Mungkin kok juga nggak akan ngeh. Coba ke atas lagi. Nah, di sini ada sesuatu yang unik kok. Lihat Apa itu? salah satu mata di belakangnya, nengok ke sebelah kiri. Tuh, yang kiri. Oh, matanya ada yang Jadi lihat ke matanya kiri. ini kayak matanya Penko. Jadi kalau dia bisa ngelihat, Iya. Im Samanya bisa tahu juga. Nah, setelah dia nengok ini, Im Sama baru di bawahnya itu dia nengok Baru juga, nengok. baru ngeh. Nah, tuh. Benar. Ya kan? Benar. Jadi tuh matanya itu juga ngelihat sekelilingnya. Makanya that's why tadi pas perang di atas dia dengan gampang bisa tahu ada apa di belakang. Hajur dia nyerang apa segala Iya. macam. Benar, Jadi benar, matanya ini bekerja juga nih. Jadi Betul. membagi penglihatan sama Im Samanya. Itu dia masuk ke ini gue tadi, makanya matanya ini tuh sembuh benda hidup. Makanya itu bukan Hagoromo biasa. Itu tuh benda hidup, nanti kita Kayak ini lah. konsepnya pain. Konsepnya Pain mirip. Jelasin boleh. Waduh, iya benar Karena nggak di Naruto. Karena Gaming nggak Jadi di ngikutin Naruto tuh ada salah satu karakter antagonis yang mereka tuh berlapan Kak. Mereka tuh Akatsuki berlapan. Tapi dia ini sebenarnya satu orang. Saya aslinya 2 orang gitu. Dia aslinya 1 orang. 6 bukan Pain mah 6 bukan sih? 6 Tuh, udah Pain mah diteriakin 6 tuh. tuh. sorry saya lupa 6. Dia dikendalin 1 orang dari jarak jauh yang punya mata kayak Im Sama gitu, Iya, Rinnegan. yang garis-garis, Rinnegan namanya. Nah, 6 orang ini kalau misalnya gue ngeliat kamera, tapi yang lain tuh ngeliat kapal, tapi yang lihat kamera ini bisa ngeliat kapal juga. Ya. Oh. Jadi Otaknya bisa membagi sharing. Kayak tuh, Vegapunk. kayak sharing. Beda dikit. Kalau Vegapunk kan mereka disinkronisnya Connect tiap ke akhir cloud. hari, tiap end of the day Iya, mereka connect ke cloud. Knowledge-nya. Nah, kalau ini Real time. Kalau ini real time bener. Real time. Teknologinya lebih maju sedikit. lebih maju bener. Iya benar-benar. Kalau Vegapunk makanya kan si Yok bisa nggak tahu karena si Sakama yang lain kan diputus Diputus, koneksi ke Betul, cloudnya. betul. Kalau ini selalu setiap saat lu ngeliat kemana, yang lain lihat kemana, Bener. semuanya langsung connect. Jadi bisa lihat ke beberapa arah sekaligus gitu. Itulah kira-kira konsepnya. Terima Pain. kasih. Sekian Naruto. Selingan Naruto-nya di One Piece ini. Naruto, iya. Soalnya banyak lah, kalau yang kita banyak yang nonton dua-duanya jadi tahu Iya, lah ya. iya. Cuman oke bener buat yang nggak nonton kayak gitu. Iya, benar. Perlu Sorry, penjelasannya Tra. Banyak juga soalnya. Oke. Nah nextnya terus dengan ditembakinnya peluru tadi itu langsung menimbulkan ledakan dahsyat. Dia saking gak ada waktunya ya, buru-buru. Saking buru-burunya. Itu dia sampai nggak ngedeketin, cuma lewat doang Boro-boro udah cuma gitu. dicekrek. Dar, gitu. Tapi itu sayapnya jadi malah kayak jubahnya ya. Iya, Iya, itu yang nyatu tadi aku ya, Kayak bilang. kesini jubahnya ya. gitu. Itu yang tadi aku sayapnya. bilang. Oh, jadi di tangannya, Oh. bukan di belakang, di tangan gitu. Iya. maksudnya. Nyambung iya sih. Iya. Kayak nyambung. Nyambung Iya, gitu iya, jadinya makanya ke tadi aku jubahnya. bilang, jadi pas dia turun itu jadi jubah lagi. Benar. Iya, soalnya sayapnya habis itu hilang. Iya. Benar-benar. Cuman Somers kenapa nggak pakai sayap juga ya? Padahal dia pakai omennya doang tuh. Masih kroco, Masih kroco, belum Nggak bisa. levelnya. Oke. Dan ledakannya ini luar biasa dahsyat sih kalau dilihat. Itu kan bongkahan esnya kelihatan tuh di kejauhan. Iya, Kecil banget. Padahal tadi bongkahan esnya kan gede gitu sebenarnya kan. Tapi kata Loki ini tuh nggak ada yang bisa ngancurin loh. Nah, itu. Kita belum Kita tahu lihat. ya di sini akan hancur apa enggak. Kita lihat nih Chapter ini. abis ini. Soalnya ini langsung kepotong, nggak ketahuan tuh Iya, apa hancur atau enggaknya. Bener. Im sama cuma nyobain aja ngetes. Terus langsung balik lagi ke Midgard depan lokasi karena Gaban masih luka-luka, jadi kan waktu itu ditinggalin ya di lift ya. Dia langsung bilang, apa itu? Aku belum pernah merasakan haki seperti ini, bahkan di God Valley sekalipun. Di sini kayak Oda kayak ngeset bahwa Bukan, ini tuh gede beda. loh. Ini hakinya segede ini, makanya dia taruh kata-kata Gaban tuh bahkan di God Valley sekalipun gitu. Soalnya God Valley itu sekarang udah jadi tolak ukur karakter-karakter level dewa. Iya nggak sih? Benar. Ada si Beck, ada si Roger, ada Rylix, pokoknya semua karakter-karakter level dewa ada di situ semua. Jadi harusnya hakinya luar biasa gitu. Tapi Dan bahkan di God Valley kan ada Im Sama, tapi dia Iya. nggak ngerasain. Berarti Iya, beda bener. lagi dong. Benar-benar Iya, beda. Harusnya kalau menurut gua kayaknya beda. Makanya Im sama sekarang turun tangan juga karena yang sebelumnya dia lewat proksinya lewat Gunko nggak cukup buat ngalahin Nidhogg ataupun Nika. Makanya dia mutusin di sini turun tangan sendiri. ya. Karena ini the real deal gitu. Beda Iya, powernya sama yang sebelumnya.
Gitu. Yang di God Valley kan yang sama kayak yang Gunko kemarin yang masih bentuk bayangan kayak plankton. Iya. Sebenarnya Sebek juga kalau di situ nggak dikompor-komporin Imsama, bahkan harusnya Imsama tuh bisa turun langsung loh. Kalau Sebek tuh nggak, mentalnya nggak kena gitu loh. Waktu itu kan dia mentalnya kena gara-gara Usop. bukan Usop. Iya. Gara-gara ditantang saya diam, apa segala macam saya diam ya. Ditantang Usop saya datang gitu. Saya lawan, Saya akan karena lawan Usop. gitu. Iya. Iya, dia waktu itu kan mentalnya kena gara-gara si Irisnya apa mau diserang Bunuh. apa segala macam mau dibunuh kan. Makanya mentalnya Sebek juga jatuh waktu itu, makanya dengan gampangnya Imsama bisa Domi ambil reversi. alih. Iya. Benar-benar Gitu. masuk sih. Bisa jadi karena itu Domi reverse itu kuncinya di situ. Oke, balik lagi. Abis Gaban ngasih komentarnya sedikit, langsung balik lagi ke sekolah Walrus. Itu ini keluarin api. Entah siapa yang ngeluarin, tapi kemungkinan besar ini adalah Loki. Karena abis itu kan kita lihat Luffy protes, ya gosong. Terus si yang marah-marah Loki gak usah banyak protes, ini masih mending daripada makanan beku. Sebelumnya yang makan es jadi batu. makanan sebelumnya yang mereka makan beku itu diangetin sama Loki ceritanya. Nama Loki dengan Terlalu hangat. terlalu Iya, hangat. ini terlalu hangat Jadi gosong ini. gitu, makanya Luffy sedih. Makanya yang ngeluarin api berarti kan si Loki kemungkinan besar, ya nggak sih? Berarti kemampuan dia cukup lengkap ya, bisa ngeluarin Bisa. petir, Petir, es. dan api. Tiga Esnya ini. tapi kan dari si Dari ini senjatanya. siapa Rata Tosker, Raknir. Iya. Tapi ya bisa dibilang bagian dari Loki lah ya itu. Iyalah, ya bisa. Sepaket Nurutnya lah, sama sepaket. benar. Terus habis itu langsung tuh makanannya udah gosong dimakan deh. Kita harus segera memulihkan tenaga. Sepertinya ada sosok sangat kuat yang baru saja muncul di sini. Menurutku juga begitu dengan sambil menurutku bukan begitu. Panas. Si ininya juga makan lagi si Raknirnya. Iya lagi. Gede banget loh Raknir, banget, kalau dilihat itu si Rata Tosker tuh lihat. Gede Sama makanannya Luffy lebih gede dia. Iya. Gitu. Oke, pokoknya mereka langsung buru-buru makan buat mulihin tenaga. Terus di sini Nami baru balik nih ke tempat Frankie dan kawan-kawan. Hey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu, kata Jinbe. Tapi aku bisa merasakan haki yang sangat mengerikan. Mungkin pemiliknya adalah rekan Satria Dewa. Brook sama Usopp masih pingsan di sini gitu. Kemarin cuma sempat sadar gara-gara mau dijadiin cyborg aja sama Itu kan Frankie. Nami harusnya kan memang masih sekelompok sama Jinbei kan harusnya. Tapi dia sebelumnya tuh lagi naik ke atas kalau nggak salah buat nurunin hujan, lagi inin Zeus. Jadi kayaknya naik. Ngasih makan. Kirain dia melihat wah ini kayak keluarga gua nih. Enggak. Teorinya ke sana tuh. Iya kan? Nerona Kayak- Ami ya, Nami. Iya bener. Iya, Dia iya. melipir kayak ini aku pernah merasakan sosok ini kan. Ibu gitu. Bener. Aku merasakan aura ibuku. Makanya kesini. Enggak deh. Kayaknya enggak gitu deh. Enggak Coba. ya, enggak ya. Menurut Gaby gimana? Kayaknya enggak gitu deh. Agak cocok logi banget ya. Cocok lagi banget Mohon ini sih. maaf deh. Kalau gitu semua yang nama depannya N bisa dipotong dong. Bener juga. Ami. Nerona Ojiko berarti. Nojiko ya kan. Kulitnya gelap juga. Tapi itu di live action doang. Iya benar juga kok gua nanya iya juga bener. Itu cuma di live action yang gelapnya. Kalau di komiknya kan enggak di manganya. Aduh iya ya, tapi enggak lah, kayaknya masa semua yang karakter yang N jadinya Nerona sih. Iya. Oke, next lagi. Nah, terus Jinbe bilang jika benar begitu, berarti tujuannya adalah sebelum dia sempat beresin kata-katanya dia langsung terkaget karena ada sesuatu yang muncul, yaitu nah ini sih Killingham langsung bilang Sang Maha Agung. Badannya pelan-pelan langsung nyatu, terus dia dikasih omen lagi. Killingham juga Ini langsung lepas bilang dari pohon ya. lepas dari ikatannya. Ya, itu. Terima kasih atas omen pemberian Anda. Sopan banget ngomongnya kalau ke atasan memang. Iya. Hey, siapa itu? Sanji bilang langsung. Terus nextnya, nah ini Gila ini gila begitu muncul langsung kayak ada lingkarannya gitu ya. Iya. Tiba-tiba mendarat nggak sih? Soalnya kan Iya. tadinya lagi terbang terus tiba-tiba Betul. langsung muncul jebret gitu. Betul. Nah sayapnya hilang tuh. Sayapnya udah hilang di situ, terus di kanan kita ngeliat ada Sanji kecil lagi marah-marah tuh. Ada asapnya. Ada asapnya ya. Sanjinya masih marah-marah. Siapa kau? Itu kan masih kayak gitu tuh. Terus si Jinbe reakin dari jauh, Sanji dia sangat berbahaya. Gitu. Terus nextnya, siapa bilang kau boleh melepaskannya? Hah? Sanji masih belum sadar dan mencoba Sosokan menyerang. deh lu. Nggak gitu, Tra. Kan sayap kirinya Raja Bajak Laut ya, harus gitu dong. Tuh. Dia langsung menendang. Di sini langsung ditangkis sama Imsama. Dia nangkisnya pakai kaki juga ya, kelihatannya sih. Dengkul, Gitu. Dan itu serangannya Sanji juga udah langsung pakai mungkin entah Ifrit Jambe, entah dia beli Jambe, pokoknya udah nyala aja kakinya. Gitu. Terus nextnya Zrak.
mental, Sanji langsung dibales. Ini gue inget kayak tendangannya Kizaru gak sih? Iya. Pas dia lagi nendangin Supernova di Sabaody kan pakai tumit. Bedanya ini cahaya, dia cahaya ya, ini api hitam ini ya. Ini api hitam gitu, Sanji nangkis. Tapi maksudnya Sanji refleksnya bagus juga gitu. Dia masih bisa bereaksi, masih bisa defend gitu, pakai dengkul sama sikutnya. Cuman nggak cukup karena habis ditendang gitu langsung tetap mental sama ini. Oh, sama satu lagi yang gue tadi mau note adalah sebenarnya di satu sisi apakah Im sama sebenarnya nggak sekuat itu. Karena gini, udah berapa kali kita ngelihat Sanji kalau nendang orang atau makhluk yang lebih kuat dari dia, kakinya retak. Ya pertama pas waktu sama Pacifista, Kuma di Sabaody Archipelago dia nendang terus yang sampai guling-guling kesakitan. Terus sama Doflamingo juga kalau nggak salah. Dan di tangkisnya sama kan sama Doflamingo pas yang di bukan Pang Hazard apa sih namanya, Green Beat. Yang pas lagi Doflamingo nyebrang ke Green Beat, Sanji nendang, Doflamingo nangkis pakai tulang keringnya gitu. Terus kakinya Sanji yang retak. Itu, ada ininya sama Vergo juga kalau nggak salah itu. Tapi kalau di sini sama Im sama dia nggak retak gitu. Udah kuat. Udah latihan sama-sama cupu mungkin. Mungkin ya. Jadi antara Sanjinya yang udah naik level atau ya Im sama mungkin nggak sekuat itu. Yang seingat gue soalnya Sanji udah berapa kali deh kakinya nendang orang yang lebih kuat dari dia dan retak gitu hasilnya. Gitu. Oke, next. Itu udah langsung panel terakhir nih abis ini. Abis ini kita bisa langsung bahas banyak banget. Nih, Sanjinya abis ditendang sama Im sama, bukan cuman mental, tapi efeknya adalah langsung meledak. Mati gak ya? Lebih dahsyat lagi ledakan daripada yang tadi tuh, gede banget. Mau banget mati. Kayaknya mati deh. Seneng banget mati, Tra. Benci banget sama Sanji. Harus cari, sayap kirinya Loki ya harus. Oh gitu. Gede sebelah. Oh iya, gede banget tuh. Nggak terbang malah jatuh. Iya bener. Gak ada sebelah nanti. Oke, next tuh. Apa ini? Kenapa apinya warna hitam? Api apa ini kata Jinbe? Terus tiba-tiba langsung datang kaki rasa. Hey, ada urusan apa kau datang ke Elbaf? Terus, nah ini Im sama baru state nih tujuannya bukan karena dipancing Usopp ternyata. Bukan. Akhirnya terjawab ya. Akhirnya terjawab. Jadi 14 tahun yang lalu seorang hambaku yang bernama Harald telah dibunuh. Aku kemari untuk mencari pembunuhnya. Terus langsung diomelin balik sama Loki. Dia bukan hambamu tahu. Harald adalah ayahku sekaligus orang yang pernah menjadi Raja Elbaf gitu. Jadi jelas tuh dia datang bukan karena Nika, bukan karena Usopp ya, karena Nidhogg. Karena pokoknya makhluk yang bisa ngebunuh Harald gitu. Nah, si Loki langsung bilang selain akulah si pembunuh yang kau cari itu. Langsung si Im sama begitu rupanya. Jadi kau yang telah membuatku harus mengalami semua kesulitan ini. Tuh, dia langsung bilang sendiri emang gara-gara Loki gitu semuanya yang bikin dia menderita, yang bikin kenapa dia selama ini sulit gitu intinya. Terus dengar ya kata Loki, dimanapun Elbaf dipijak, disitulah diriku berada. Itu nih kayak kata-kata orang di Indonesia, dimanapun ini berpijak gitu ya. Di situ langit dijunjung gitu. Peribahasa itu Iya. Di mana langit kan? dipijak. Berarti bisa, ini orang Indonesia nih Loki nih. Bisa. Di mana bumi dipijak, bener juga. Loki asal Indonesia ternyata diem-diem ya. Udahlah, kok gak usah dijawab itu. Nextnya ke bawah lagi itu langsung bersambung bukan? Nah, camkan itu baik-baik, dasar tolol cuman gitu. Ini jadi stiker nih di grup. Iya lagi. Camkan itu baik-baik ya sob. Soalnya quotable banget kata-katanya, bagus ya Loki ini. Padahal tapi bahasa Inggrisnya ini ya, ini clown ya apa gitu. You clown ya kalau nggak salah, you clown semacam kayak gitu, dasar tololnya nggak se apa harfiah ini. Iya, padahal harusnya bilangnya camkan baik-baik, dasar badut gitu kan. Iya, clown kan badut. Iya, tapi kalau badut kurang ini juga. Kayaknya orang sini nggak ngatain orang badut iya, deh. betul. Nanti banyak yang kebagi lagi atau sesuatu disambungin ke sana enggak. Kalau di barat kan emang itu jadi kayak ledekan kan, you clown gitu. Kalau di sini enggak, kayaknya dasar tolol. Tuh, remember that. Clown kalau di yang ini. Oke. Dah. Itu kabar baiknya adalah tidak bersambung minggu depan, jadi kita bisa langsung tahu lanjutannya kayak gimana. Luffy lagi Loki dan Im sama Aira berhadapan, dan Luffy juga mungkin harusnya udah belum udah pulih, masih makan dia masih makan. Lama ya makannya. Lama. Dia mungkin harus tahu lawannya lebih kuat, jadi harus simpen energi lebih banyak. Jadi makannya harus lebih banyak lagi. Betul. Nah, itu tadi buat chapter 1180. Gimana menurut pendapat kalian nih tentang chapter ini? Kak Gaby. Dari Oktra dulu deh. Kok gua? Gak apa-apa, coba ya itu tadi gua beberapa yang ngelihat
Im Sama aja dengan teknik-teknik baru. Jadi kita bisa nge-state bahwa Im Sama tuh nggak cuma punya Domi Reversi ya. Banyak banget yang ditampilin ya. Iya, sekarang ini. Terlalu banyak kayaknya terlalu sih banyak. ya, kekuatannya. Soalnya keluar satu kekuatan baru Omen gini tuh kayak jadi bikin panjang One Piece lagi menurutku yang gitu banyak dibahas tentunya Omennya sih. Masih harus ada lagi jurus yang ini loh kayak diperkenalkan dan bakal nanti dijelaskan harus gimana cara ngalahinnya. Cara nyari counternya. Betul. Dulu juga. Kan kita kayak setelah time skip baru keluar haki gitu, itu cukup lama juga segala macam, ada 3 jenis haki segala macam. Nah ini keluar lagi si Omen ini gitu kan. Dan cuma Im Sama satu-satunya yang sejauh ini punya gitu kan. Iya. Ya, gitu. Dan modelnya mirip Gude Dama lagi. Gude Dama. Yang punyanya Madara itu. Iya. Yang penjelasan lagi. Coba silakan penjelasan lagi. Sorry deh. Aduh, bener juga aku lupa. Belum tentu semuanya nonton Naruto. Sorry. Gude Dama. Ada di Naruto ada yang modelnya kayak belakangnya tadi Im Sama itu. Tapi dia bentuknya bola tapi bentuknya lingkaran gitu. Kayak Enel. Bukan bola ya? Enggak, Enel tuh kayak drum kecil gitu. Kayak gendang kecil. Nah tuh, itu Gude Dama tuh. Sama banget masalahnya. Nah kemarin juga kan kita ngobrol juga kan di grup tuh sama teman-teman anak-anak Optimal. Apakah Gude Dama sama Omen ini sama apa beda gitu? Karena Gude Dama sendiri bisa dibentuk, bisa dijadiin senjata juga kok. Iya, Gude Damanya. Jadi dia tuh apa? Bisa terbang gitu ke musuhnya bukan atau bener itu bisa bahkan bisa keluar dari tangannya gitu. Obito juga. Iya. Gitu. Jadi dia bisa berbentuk tombak, keluarin kayak warna jadi hitam semacam juga peluru kayak gitu ya. Bisa jadi ya. Peluru itu dia kayaknya. sama juga pas Im Sama nyentilin Omen ke Zoro juga itu kan kayak bentuknya tuh kayak logam enggak sih kurang lebih. Iya. Oh iya itu sempat dibahas yang suaranya kayak logam ya. Kayak logam. Kayak ngokang senjata gitu. Iya, jadi kayak ngokang senjata ya. Iya. Benar. Kurang lebih sama Gude Dama, cuma kayaknya di sini satu ini yang berbeda ya kayaknya. Tapi mungkin mengambil referensi yang sama enggak sih jatuhnya? Bisa jadi. Gitu. Kalau menurut Gaby gimana soal ini? Omen. Ini ya banyak banget ya begitu muncul langsung kayak teorinya banyak banget. Iya sih. Tapi herannya ke Straw Hats kayak ngelawan Zoro sama ngelawan Sanji tuh nggak ditebas langsung gitu loh. Nah itu juga. Imonya. Iya sih. Benar. Dia seolah-olah kayak nge-showcase dulu kemampuan-kemampuannya. Soalnya beda-beda lawan, beda perlakuan. Kayak contohnya pas yang mukul Gert beda tuh yang tebasan super cepet. Pas ke Hajrudin beda. Ke Stanson beda, ke Zoro beda. Ke Sanji pakai kaki. Iya. Karena mungkin kayaknya kalaupun dia misalnya mau ngebebasin Somers pakai Omen kan meledak juga Somersnya antar kan. Enggak tahu juga. Jadi harus dia tebas dong jarinya si Gert-nya. Enggak tahu juga ya. Apakah Omennya itu berlaku efek yang sama ke Somers? Soalnya mungkin punya efek yang berbeda kalau ke anak buahnya ya nggak sih? Kayak tadi yang sempat kita obrolin di belakang ini deh. Jadi kayak kalau di game itu kan kalau kita misalkan jadi cleric jadi healer gitu, kita ngeblast, tapi kalau ke undead itu kan jadinya malah ngurangin HP-nya kan, malah ngedamage. Nah ini jadi kayak gitu, kayak Im Sama tuh kebalikannya cleric gitu. Betul. Jadi dia kayak nge-curse tapi karena sesama devil malah jadi nge-heal. Oke. Efeknya jadi kalau ke orang biasa tuh jadi efeknya negatif. Tapi karena anak buahnya ya maksudnya dia setan semua gitu. Karena Somers sama si Killingham kan juga ini kan ada bagian dari Im Samanya juga kan. Im Sama ngasih kekuatannya juga ke mereka berdua ini. Betul banget. Jadi kayak gitu mungkin ada dari situ. Sama gue jadi note juga. Makanya kenapa dia baik banget sama bawahannya. Itu dia. Maksudnya kita ngeliat sendiri Tenryubito itu kan biasanya kayak gak peduli sama nyawa orang gak sih? Si Saturn pas di Eket dia bilang manusia mah kayak serangga katanya pas diinin sama si Doberman kan atau siapa yang pokoknya admiralnya yang bilang gimana dengan penduduk Eketnya? Nyawa manusia mah kayak serangga biarin aja gitu. Jadi seolah-olah gak peduli sama orang lain sama sesama marinir atau apa. Tapi kalau ini Im Sama kayak peduli banget lihat Gunko masih keperangkap bebasin gitu. Ini selamatin Killingham selamatin. Ya karena masing-masing dari mereka ini punya perjanjian covenant itu sama Im Sama. Artinya kalau mereka terluka atau kenapa-napa, nyawanya Im Sama juga mungkin entah berkurang, entah pokoknya dia bakal cedera lah, makanya dia berusaha sebisa mungkin nyelamatin anak buahnya gitu ya. Atau kayak Big Mom gitu yang ngebagi
bagi umurnya soulnya ke yang ke benda-benda yang dia kasih kan. Bagi-bagi ke homiesnya. Jadi semacam homies. itu. Jadi dia terbatas gitu intinya kayak si Big Mom juga kan buat nyiptain Hera. Dia butuh ngambil jiwanya si Zeus lagi kan. Makanya si Zeusnya mau dimakan lagi ke Hera. Gak bisa sembarangan bikin doang. Bener. Im sama juga sama. Makanya dia care banget nih sama anak buahnya. Dia berusaha supaya anak buahnya jangan sampai kenapa-napa. Kalau nggak susah nanti nyari gantinya. Gak ada lagi nih. Gitu. Sama yang gue bisa lihat dari sini sejauh ini Omennya itu bisa keluarnya dari tangannya Im sama yang ada tanda tatonya itu. Iya, jadi kemungkinan gini dia kan di atasnya ini tatonya di bagian telunjuk aja. Nah, kita belum lihat nih telapaknya dia ada apa nih Im sama. Tatonya kayak gimana. Iya, karena dari tadi tuh keluar apinya itu dari telapak tangannya soalnya. Ya, ada bener, garisnya. Bener. Ada garis di sini juga. Berarti nanti dari mata. Itu dari mata. Itu juga menarik nih. Coba kalau kita balik lagi ke desain Im sama yang paling pertama muncul. Soalnya kayak Sanji. Cuma ditutup sebelah sama rambut. Ininya kita gak kelihatan mata kirinya kayak gimana. Apakah ada alis muter melengkung? Enggak, beda. Kebalik gitu. Itu pasti Im sama cupu banget tuh kalau kayak gitu. Yang jelas tuh ada garis. Jadi kayak tato para giant ini juga kan rata-rata tatonya di mata kiri gak sih? Ripley, betul, Harald. Semua tatonya tuh di sebelah mata yang kirinya. Begitu juga dengan Im sama. Dan itu panjang tuh sampai ke badan, ke bawah. Sampai ke situ. Itu kita masih belum tahu apa yang di balik sana. Gitu. Tapi tentang Omennya sendiri ini yang atau yang di belakangnya Im sama ini gue ada teori nih. Ini mungkin gue spill aja di sini kita coba kasih lihat tampilin ininya ini kita ngambil dari teologi mungkin dari agama dari ininya Kristen itu kita kan tahu yang ada namanya angel ada malaikat-malaikat gitu ya di Islam juga mungkin sama tapi khususnya kalau di Kristen malaikat-malaikat itu kan ada beberapa tingkatannya ada yang namanya serafim, cherubim sama yang paling baru yang gue tahu dari sini adalah Ophanim ternyata di bawah itu ada 3 jadi malaikat itu buat yang nggak tahu ada 9 tingkat ada 9 order order tertinggi ada 3 order tengah ada 3 order terbawah ada 3 yang biasa ketemu kita itu malaikat penjaga gitu itu yang paling bawah justru atasnya Archangel tuh yang kayak Mikael, Gabriel gitu atasnya lagi. Nah di atas itu masih panjang. Nah yang paling tinggi Serafim, kedua Ophanim, ketiga itu ini Ophanim dan ini menurut gua adalah yang berada di punggungnya Im sama. Jadi itu bukan sekedar Hagoromo biasa, tapi semacam makhluk hidup, semacam malaikat gitu. Jadi kalau diceritanya ini kita cerita sekilas saja. Jadi Ophanim itu nama lainnya dikenal juga dengan Gagalian atau Many Eight Ones. Ini dari representasi orang lah maksudnya kalau di Alkitab atau di ini kan mungkin disebutinnya nggak disebutin secara gamblang ya maksudnya cuma di ini doang jadi ini berdasarkan imajinasi orang bentuknya kira-kira kayak gini dan ini mirip banget berbentuk roda yang saling bersilangan punya banyak mata terus ada apinya juga bener dan ini ditambahin lagi kalau berdasarkan yang kita tahu itu ada karakteristiknya itu dia nggak pernah tidur dia ini sebagai penjaganya Throne of God. Dan persis banget kan Im sama ini melambangkan dirinya sebagai God ini Ophanim ini adalah penjaga Throne of God gitu dan sekaligus penggerak keretanya jadi Chariot of God itu kereta Tuhan bukan kereta api ya kereta kuda kan ininya gitu jadi ada 4 sebenarnya Ophanim itu dan dia bergerak bersama cherubim nah itu tuh yang menarik karena makanya yang tadi kayak Oktra bilang kenapa matanya bisa ada yang gerak ke kiri lihat ke kanan gitu-gitu ya karena ini bisa dibilang makhluk hidup gitu semacam malaikat penjaganya. Nih kalau kita lihat lagi geser lagi slide-nya boleh digeser lagi sorry. Nah ini tuh gambar yang sering muncul ini kalau namanya ini Merkava atau Merkabah Mysticism terkait penglihatannya Yehezkiel atau Ezekiel soal Chariot of God tadi gitu Chariot of God jadi ceritanya ini kendaraannya Tuhan gitu atau Allah. Jadi dia digambarin itu kan Tuhan ada di atas sana. Terus di bawahnya ada penggerak keretanya itu ada cherubim yang di sebelahnya selalu ada Ophanim yang tadi gue bilang gitu. Jadi ada 2 malaikatnya gitu. Ophanim yang tadi mungkin roda-rodanya sebelahnya adalah cherubim. Cherubim ini adalah malaikat yang punya 4 bentuk. Ada manusia, ada lembu, ada singa, ada elang. Nah itu dia. Itu yang menarik. Jadi bisa jadi kalau menurut gue bentuk Im sama yang kita lihat sekarang adalah cherubim karena cherubim ini kalau di penglihatannya Ezekiel ya cherubim ini selalu bergerak bersama Ophanim sebagai penggerak kereta Tuhan atau penjaga Throne of God tadi gitu. Dan cherubim ini kan tadi punya 4 bentuk ya. Dan yang kita lihat tadi Im sama itu mungkin adalah bentuk manusianya. Jadi siapa tahu kalau misalnya Oda memang ngambil dari sini referensinya masih ada 3 bentuk lagi yang kita belum tahu. Atau itu manusia plus kerbau. Bisa jadi. Oh langsung sekaligus 2 ya. Karena ada tanduknya. Ada oxnya. Bener juga.
Tapi ya nggak tahu ya. Siapa tahu soalnya kan kita pernah lihat siluetnya juga kan yang waktu itu yang di Throne Room yang nyerang Sabo itu kan gede banget. Ya walaupun kadang siluet Oda nggak bisa dipercaya ya lagi-lagi ya. Gitu. Siapa tahu itu adalah bentuk lainnya, entah yang Ox, entah yang singa, entah yang elang gitu. Kita nggak tahu. Tapi itu dia digambarkan katanya penjaga tron ya. Penjaga tron tapi duduk di tron gimana sih? Enggak sopan maksudnya Im Samanya sendiri bukan Im Samanya sendiri mungkin adalah yang memang bentuknya yang kayak plankton itu yang kita udah kenal. Nah ini Nerona Imo gitu. Jadi ini kayak Nerona Imo ini adalah cherubimnya. Iya kayak suruhannya gitu. Suruhannya. Im Samanya bukan ini. Betul. Dan Ovanimnya ya lingkaran yang di belakang itu Ovanimnya gitu. Cherubimnya yang sekarang lagi turun di Elbaf adalah cherubimnya dia gitu kasarnya. Suruhannya. Im Samanya mungkin entah di mana, mungkin di Aurus Castle. Kayak ini dong. Kayak Nagato dong. Bisa Nagatonya di mana tapi yang turun anak-anaknya bisa yang jadi Pain tadi. Gitu. Pain tadi juga kayak gitu, dia kontrolnya dari jauh. Yang turun cuma tubuh-tubuh lainnya doang gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya Oda ngambil ini, cuman kan ya biasalah Oda kan kalau ngambil referensi bisa dari banyak ini dan digabung-gabungin. Atau dia kayak kalau di D&D ada druid kan dia bisa berubah bentuk kan. Atau dia mungkin berubah shape gitu. Shape shifting bisa juga. Shape shifting jadi bentuk. Gue kalau untuk referensi mungkin oke lah, itu tadi masuk sih. Tapi kalau menurut gue memang itu memang udah Im Sama yang turun sih. Jadi ya bisa jadi Im Samanya. Cuma mungkin memang wujudnya banyak gitu. Wujudnya banyak. Jadi soalnya bukan, emang bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya karena ya kayak konsep Tuhanan gitu kan memang rumit ya, maksudnya bisa berwujud-wujudnya banyak tapi satu ini juga kan. Maksudnya cherubim itu juga ya kayak gitu. Gitu kira-kira. Tapi ya gue sih percayanya rasanya sih itu yang di belakangnya Im Sama ya Ovanim bukan Hagoromo atau ini biasa gitu. Nah, setelah beberapa volume kita kemarin syuting ya, menyebarkan tentang buah iblis Jesus ya, sekarang dia menyebarkan agamanya langsung. Ya ini kebetulan aja ya, bukannya bermaksud ini. Oh mau disambungin nggak? Bisa, boleh. Yang nikah bahasa Yunani. Boleh tuh gimana tuh Game? Jadi nikah itu kalau di bahasa Yunani itu artinya Conquers tuh apa? Menaklukkan ya, atau is victorious. Jadi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu dari Alkitab juga. Dari Alkitab tuh. Bisa jadi sumbernya Oda ambil kata nikah dari situ jadinya. Om J mungkin nikah. Jadi bukan chopper. Bukan chopper. Ternyata nyambung lagi. Bisa. Iya, nikah artinya conquer kalau di bahasa Yunani. Jadi goddess of victory ya. Goddess of victory kan Nike itu nih. Benar. Nah itu sebenarnya soalnya ya Oda emang luas lah, dia ngambil referensi memang dari mana aja. Jadi bisa aja ngambil salah satunya ya dari Kristen gitu kan. Dari legenda-legenda Yunani juga, Jepang semua juga bisa dicampurin. Dari Viking tadi. Bener. Soalnya desainnya Im Sama sendiri tadi kalau sabuknya sih mirip Viking gak sih? Kayak punya Loki. Kayak punya Loki persis, sabuknya sama gitu ininya. Coba mana kita lihat lagi tadi desainnya. Desainnya Im Sama. Yang awal. Halaman pertama. Halaman satu. Full body. Nah, tuh. Ininya kan sabuknya semua Elbaf ya. Sama kain-kain di bawahnya juga masih lah, yang itu kan celananya mirip yang robek-robek yang garisnya ke bawah mirip yang Dory dan Brogy nggak sih, mirip kayak gitu kalau nggak salah celananya. Yang bawahnya lagi sih memang iya mirip Enel. Gue sempat melihat beberapa, soalnya celananya Enel celana baggy itu yang putih. Kulot. Iya bener kulot kayak gitu. Sama sepatunya. Kakinya polkadot juga ya. Kakinya polkadot. Sebadan polkadot ya. Dia kayaknya suku khusus deh dia ini. Nah makanya menurut gue kayaknya bisa jadi memang bukan Lunarian tapi ya gabungan beberapa macam ini. Enggak, dia menurut gue tuh habis bekam. Habis bekam. Bener juga. Udah tua sih. Sekaki-kaki Pegel kan dia. Sampai muntah darah. Tapi ini bekam sampai ke kecil-kecil gitu loh. Sakit itu ya, jadi dia harus bekam rutin ya. Karena udah tua. Udah 800 tahun. Bener. Harus bekam. Menurut gue ya itu masuk juga sih yang tadi kalau Steve bilang, mungkin kayak jubahnya ini juga kan bisa berubah tuh. Nggak tahu nih jubahnya ini open juga apa enggak gitu kan. Yang belakangnya itu yang mata-mata kan kemungkinan dari sana juga. Tapi menurut gue itu kayak jubahnya itu yang sayapnya itu yang orang-orang bisa bilang karena itu Lunarian ya. Iya. Tapi menurut gue itu sayapnya yang dia willnya dia pengen mau seperti Lunarian gitu ya, mau seperti itu ya udah.
berbentuk seperti itu, menyerupai. Jadi bukan lunarian. Sayap lunarian soalnya nggak sepanjang itu nggak sih, nggak segede gitu nggak sih? Tapi yang pas King ditebas sama Zoro ya apa? Sayapnya King panjang ya, gitu. Panjang ya. Sayapnya King kayak elang juga. Lupa deh. Ya? Enggak, hitam juga. Tapi apa karena dia pteranodon juga sih? Pteranodon bukan. Tapi dia sayapnya ada yang bulunya nggak ya? Oh iya gede ding, gede juga. Iya. Soalnya kan ciri khas bangetnya lunarian ini kan apinya. Nah itu yang nggak ada. Gak punya apinya ini. Sebenarnya memang bisa dipadamin juga sih. Justru tapi kalau dipadamin itu kan dia melemah kan. Iya. Dia mau nyerang kan sebelum ini. Kalau jadi biar bisa nyerang, dia kalau lagi nyala justru nggak bisa diserang, nggak invincible kan, nggak bisa dilukain. Kayak sama kayak Serafin gitu kan. Apa dia karena pede ya, nggak bakal ada yang bisa ngelukain dia, jadi udah matiin aja, jadi gue bisa nyerang terus gitu. Kasarnya. Iya, tapi atau tuh rambutnya api. Karena nggak diwarnain ya. Rambutnya diam-diam kayak menurut gue ini enggak lunarian sih, ini memang jubahnya dan dia pengen menyerupai lunarian. Jubahnya dibikin kayak sayapnya lunarian menurut gue. Atau dia kayak nge-merge segala hal yang dia tahu tuh kuat. Betul, gitu. Menurut gue gitu. Dia merge semuanya. Jadi bisa. Jadi ngambil tanduknya Oni. Ini kelebihannya ini nih ya lunarian, gitu. sayapnya apa gitu. Itu dia masih masuk tuh. Jadi bikin semacam makhluk gabungan dari semua ini, jadi bikin ras terkuat semacam itulah. Soalnya punya buntut iblis juga, itu yang nggak ada di mana-mana. Kalau yang Sedi yang jaga itu. Oh iya, Sedi itu punya apa ya. Buntut apa ya itu ya? Ada kayak gininya kalau nggak salah si Sedi yang itu di Impel Down ya. Coba boleh tolong dicari Sedi Impel Down. Merah. Nggak ada, yang nggak ada ekornya. Nggak ada sih. Kan nggak ada. Yang kayak setan malah si yang belakang siapa sih, Saldet. Dia mah lebih kayak menyerupai aja, dia cosplay aja dia. Iya, benar-benar iblis tuh sama sih menurutku. Nggak ada ya berarti ya. Salah ingat. Siapa yang ada ini ya? Atau Saldet yang ada buntutnya? Kayak jadi ngebayangin semua karakter jadi kayak ada buntutnya gitu. Lupa deh. Coba yaudah deh guys, kalian ini aja deh yang di kolom komentar, tolong kalau ada karakter lagi yang punya buntut kayak Im sama buntut iblis kayak gitu, tolong deh. Tolong kita lupa. Paksi komen di bawah. Benar. Dia aja sekarang lagi males ini loh, review dia lagi males. Enggak juga tuh. Enggak juga. Kecil ada sayapnya doang. Ini kekecilan sayap Pak. Iblis. Ini tontata. Tapi dia punya tanduk loh. Hah? Dia punya tanduk loh, Saldet. Ada ya? Ada tadi. Coba mana lihat lagi tuh. Punya tanduk kayak gitu. Tapi bisa dari topinya. Bisa juga sih dari ini topinya. Kayak apa topinya Coki ini. Coki Pardede. Rambut topinya kan begitu, Coki ada tanduk begitu. Iya. Tapi nggak mungkin lah referensinya ke Coki Pardede. Oda kenal Coki. Si tahu. Kan One ada di Indonesia. Iya sih di Tanjung Priok ya. Makanya apakah mungkin Saldet adalah rasnya Imsama? Tambah gede loh sayapnya. Dia ada sayapnya beda tapi sayapnya kelelawar ini. Mereka cuma cosplay doang gitu. Iya, cosplay yang jaga Impel Down harus kayak iblis gitu. Bener juga. Sesuai dengan ininya. Konsepnya. Bener. Magellannya udah punya sayap iblis. Iya. Ya, tanduk juga. Iya sih bisa jadi. Iya, Magellannya apa? Walaupun itu ras apa itu? Walaupun tanduknya kalau nggak salah bisa dicopotin kan kalau nggak salah. Nggak tahu loh kalau Magellannya. Lupa. Seinget gue bisa deh. Cari lagi. Aduh, yaudah nanti deh. Pokoknya kalau nggak salah, seinget gue Magellan tanduknya bisa dicopotin, dikaitin ke tangannya jadi senjata. Oh iya ya. Bukan ada deh. Oke. Coba guys. Ngomongin One Piece bukan? Masih. Coba guys, seinget gua Magellan tuh tanduknya bisa kita copotin terus jadiin senjata sama dia, pernah ada di pas dia lawan Luffy. Jadi nggak cuma siapa. Racun doang deh. Iya, itu dijadiin racun di situnya, seinget gua ya. Perhatiin lagi. Gue cuma melihat persahabatan Bon Clay dan juga Luffy di Impel Down. Bukan tanduk asli. Wah, nyanyinya langsung AI. Iya. Tanya langsung AI. Iya ada, tapi pernah dipakai dadi belat jadi kayak pisau gitu buat nyerang musuh. Ada, gue inget. Ya, pernah. Tanduknya bisa dicopot, cuman gue nggak tahu dia di panel mana, di chapter berapa. Tapi pernah ada. Jadi bukan tanduk asli. Bukan tanduk asli. Semacam itu, cuman hiasan doang. Berarti ya mungkin fix yang di Impel Down cuman cosplay aja. Sama yang the real deal, karena kelihatan tadi tanduknya langsung nyambung sama sama kepalanya gitu, nggak tempelan gitu sih kelihatannya. Ya ini nyambung langsung kulit ini. Dicopot juga diamuk loh, ditebas sama dia.
Ya gitulah. Coba menurut kalian ada teori apa lagi nih seputar yang omen tadi? Soalnya gue tahu ada beberapa sih, kayak ada angka-angka, ada dari kata-katanya, dari kanjinya. Nah ini terutama. Yang dari kanji tuh. Yang dari kanji gimana? Yang ada dari maki ya? Maki. Jadi kanji kan kalau di Shonen Jump itu kan untuk anak-anak umur pokoknya anak remaja lah. Jadi biasanya mereka kalau nulis kanji itu di sebelahnya ada hiragana atau katakananya. Betul. Nah jadi dari kanji omen itu tulisannya katakana omen. Tapi sebenarnya dari kanjinya itu dibacanya ma sama ki. Ma sama ki. Ki-nya itu kanji yang sama dari haki, Bushosoku haki, yang Conqueror haki gitu-gitu. Ki energi ya jadinya. Ki yang artinya energi. Namanya itu artinya apa tuh di setan kalau salah. Ma akuma gitu-gitu sama ma. Jadi bisa jadi ki-nya ini tuh ada kayak energi yang dikeluarin orang-orang kuat ini. Jadi tergantung dianya keluarnya tuh jadi maki atau iya gue pernah dengar jadinya kemarin juga ada yang berteori juga di grup ya, jadi semacam haki yaitu maki energi iblis. Tapi karena dia demon jadinya maki. Nah ini salah satu yang kita dapat dari grup Facebook yang lupa teman-teman, pokoknya kalau yang udah ngasih ini terima kasih, ini kita jadi referensi juga nih. Lupa ininya siapa ya, coba kita nggak ngasih ini aku yang nyari tadi soalnya. Nah ini kekuatan iblis. Iya, kalau haki itu kan will power. Kekuatan tekad. Iya, will power. Kalau ini maki, demon. Makanya kekuatan demon. Api jahat, ya kekuatan iblis murni ya. Benar. Melampaui sensor haki. Trio suara aneh siapa trio suara aneh? Apaan trio Meskipun suara mereka mencoba bersembunyi, itu maksudnya apa ya, Mak? Sudah sih. Itu apa typo sih? Lagi mendetes bersembunyi. Mendetes. Ini pasti bikinnya pakai AI nih. Jadi ya udahlah. Atau yang ngetiknya ngantuk ini melebihi antitesis kekuatan tekad. Jadi mungkin dulu adanya karena Akuma no Mi kan Devil Fruit. Jadi mungkin aslinya maki dulu. Nah terus karena ada kekuatan tekad Joy Boy dari willpower dia ngelawan si maki jadi haki. Iya. Itu juga yang bisa menurut gua menjadi salah satu faktor yang bisa support si perubahan bentuk jubah sama kayak Luffy berubahin rambutnya jadi goggle gitu kan, kayak mungkin dari situ sih salah satunya juga yang bisa jadi referensi kan. Dari willnya dia. Dari will bener. Makanya jadi dia bisa merubah apapun gitu. Bener sih. Bener. Salah satunya dari situ sih. Bisa juga sih. Jadi sebelum ada buah iblis ada si maki ini gitu. Justru awal muasalnya yang maki. Jadi maki yang ininya Akuma no Mi yang punya Im sama Joy Boy menciptakan counternya itu haki gitu. Jadi bisa dibilang dulu penemunya. Makanya haki dia yang paling kuat kan. Kita risipul aja. Bisa sekuat itu. Make sense sih, bisa jadi. Kita sampai sekarang belum dikasih tahu ya soal so far di One Piece siapa penemu konsep haki gitu-gitu belum ada kan ya. Ada. Tapi yang jelas haki kan selain dari pribadi orang itu sendiri, kadang kan ada yang bisa diajarin kan yang kayak Ryo. Ryo. Jadi mungkin konsepnya lebih mudah untuk dipelajari dibandingin maki. Maki kayaknya mesti kontrak darah kali ya. Harus covenant dan segala macam dulu. Make sense. Ini jadinya masuk lagi ke teori yang tadi Amazon Lily sih guys. Kalau bener Joy Boy penemu maki, dia mewarisin ke Lily. Makanya kenapa di pulau Amazon Lily semua warga Kuja bisa haki. Ya karena langsung dari Joy Boy-nya. Jadi tuh pulau haremnya Joy Boy. Masuk. Pulau haremnya Joy Boy. Bener. Makanya itu kan nggak bisa dilewatin sama bajak laut biasa karena kan di kabel kan. Sengaja ditaruh di situ mah Joy Boy. Cuman Joy Boy yang bisa ke situ. Sama Luffy sejauh ini. Bener. Itu pun kan diterbangin Pak. Bener. So far baru 2. Masuk banget itu pulau haremnya Joy Boy.
Gokil. Tapi oke lah. Nah, ada teori apa lagi gak nih seputar chapter 1180 ini? Karena udah cukup panjang nih kayaknya nih. Kayaknya cukup panjang sih. Paling aku singkat aja soal kemarin aku ada sempat cari-cari soal Im Sama gitu, teori-teori tentang Im Sama. Di ini ada teorinya juga, referensinya diambil dari mana aja gitu. Nah, yang pertama ada 3 sosok. Yang pertama itu ada Umibozu ini ya. Setan laut Umibozu Jepang. ini setan laut Jepang ya. Dan bisa dibilang juga waktu itu Umibozu ini adalah iblis laut ya kok. Iya. Nah, makanya waktu itu sempat dibilang juga Im Sama ini adalah God of Sea bilangnya. Dulu. Dan ini siluetnya Umibozu ini mirip sekali sama Im Sama yang pas lagi ada Sabo tuh yang di atas tuh. Kanan atas Bener. tuh. Mirip banget soalnya. Yang itu bentuknya mirip Umibozu sih. Dan kelihatannya itu siluet Im Sama karena turun dari atas Iya, throne. bener. Beda sama yang lain ya. Nah, ini karena ada sosok ini nih. Ini makanya aku bilang Im Sama tuh sosoknya kayaknya banyak, nggak cuma si dia yang datang ini, nggak cuma dia waktu di Marijoa yang sering Dikasih lihat siluetnya. megang kupu-kupu gitu kan. Iya. Kayak Nah, ini Ambon itu. Ya bener, Ambon. Dia cosplay Ambon, bukan Ambon cosplay dia. Iya. Ambon adalah ibu. Ampun adalah Im Sama yang sesungguhnya. Nah, ini ada perubahannya itu sih mirip banget sama Umibozu. Iya, Nah, yang iya. kedua itu ada si Imhotep. Yang dari Mesir. Nah, Imhotep ini salah satu referensi dari ini ya, Mesir ya kok ya. Mesir. Dia Mitologi Mesir. salah satu kayak panglima terkuatnya dewa matahari Ra. Iya. Nah, itu yang gue mikir, apakah si Im Sama ini salah satu pengawalnya Nika atau Joybo dan lain sebagainya gitu. Dewa matahari lah intinya gitu. Intinya dewa matahari. Itu yang masuk sama beberapa chapter lalu kita lihat ada angsa yang pakai topi jerami sama mahkotanya Im Sama. Jadi kayak ibarat mereka ini sebenarnya dulu ada kedekatan lah. Hubungan kedekatan. Ada kedekatan. Jadi mungkin yang satunya raja, yang satunya panglima tertingginya gitu ya. Mungkin ada satu dan lain hal membuat mereka nih jadi musuhan. selek gitu kan. Iya, iya. Gitu. Nah, ini terus juga plesetannya dari Imhotep itu kan Imuhotep. Imuhotep gitu Iya, kan. iya, Imuhotep. Apa hotepnya apa? Hotepnya tuh ya udah itulah dibuang. Hotepnya apa ya? Nah, itu. Gitu. Nah, ini referensi keduanya, dan yang terakhir itu adalah yang gue paling suka banget ini. Apa ini adalah Medjet. Itu mirip banget sama Imu kok. Mirip banget sama Imu siluet kan. Ini salah satu ini dari Yunani ya kalau nggak salah. Ini mirip banget sama siluet. Medjet mah harusnya Mesir juga Mesir deh nggak sih? Mesir ya, Gambarnya Mesir sih. Iya, mirip banget sama Imu soalnya. Iya siluetnya Imu yang di Marijoa masalahnya. Kayak Casper ya. Dan iya benar. Dan dia ini katanya matanya itu bisa mengeluarkan laser. Jadi dia apa? Cyclops. Medjet ini apa? Medjet ini dewa juga. Dewa apa sih Medjet? Ininya gue juga nggak tahu. Gua juga nggak terlalu ini sih sama ininya Medjet. Karena ya itu yang gue suka banget karena dia bisa ada sesuatu di matanya, ada laser di matanya. Dan Im Sama yang sekarang kan matanya itu kan masih misteri ya. Iya. Gua juga yang terakhir muncul matanya setengah, padahal kalau tiap siluet matanya 2 kan. Bener. Nah, ini bisa Masih jadi nggak ketahuan. salah satu referensi ya. Menurut kalian yang paling kalian suka yang mana nih teman-teman dari 3 ini nih? Medjet nih kayak baru juga gue dengar kan, kayak pas gue lihat gambarnya, nih si anjing mirip banget kayak ditutupin jubah doang begitu loh. Kayak bocah-bocah lagi Halloween. Iya. Jadi hantu. Pakai taplak meja aja udah. Ya teman-teman yang tahu tentang Medjet boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini sekaligus menyambung ya ini dengan jubahnya Im Sama yang di sini melihat topi jerami yang beku. Nah, tapi oke, kita lanjut dulu. Ini kan dia kan lihat topi jerami yang sangat besar ini ya. Kita lihat juga sempat kebayang Joyboy itu sebesar apa, segede apa. Nah, ini di gambar selanjutnya nih. Next. Kita bisa lihat ukurannya Im Sama ukurannya Joyboy itu kemungkinan sama kok. Boleh di next. Boleh di gambar selanjutnya teman-teman. Nah, ini kita lihat ukurannya manusia biasa seperti Zoro ya. Iya, benar. Nah, ini ukurannya Im Sama setinggi itu. Nah, kita lihat ukurannya
Ya ini belum dihapus lagi sama gue. Harusnya Joy Boy, sorry. Dua-duanya Nerona Imu iya, ya. makanya jangan-jangan Joy Boy ini Nerona Imu nih gitu kan. Iya. Nih kerjanya karena kurang kopi nih kayaknya. Iya, Tadi balik lagi. Oke. Iya itu ukurannya Joy Boy yang sama si Emmet ini kan. Emmet kan gede banget ya waktu itu. Luffy pun deket Emmet tuh nggak Di pundak doang. Nggak segede gini lah, maksudnya nggak segede Joy Boy lah. Nah ini ukuran Joy Boy sama Imu ini bisa kita pastikan sama gitu ya. Dan mungkin topi di Marijoa itu sangat relate sekali dengan kemungkinan itu miliknya Joy Boy. Tapi pas balik lagi di gambar sebelumnya itu ukurannya Im Sama itu Lebih kecil banget. Iya benar. Topinya terlalu gede sih, maksudnya kalau kita lihat di sini aja ukurannya Im Sama mungkin segede Admiral lah ya. Admiral kan cukup tinggi. Shirohige gitu kayak. Shirohige gitu. Sesirohige lah mungkin setinggi itu gitu. Soalnya Zoro aja cuma kurang dari pinggangnya. Sementara kalau topi yang tadi itu kayaknya badannya nggak cukup segede gini sih. Badannya harusnya lebih gede lagi. Itu segede raksasa. Kecuali ini emang bukan wujud Im Sama yang siluet tadi. Wujud siluet lebih kecil daripada yang ini. Iya. Mungkin. Karena kan yang pas begitu nyampe di Albaf kan dia kayak tumbuh kan. Iya. Ada semacam gitu yang keluar Kayak sayap. tumbuh terus baru keluar sayap. Makanya gue bilang itu cocoknya memang topinya Joy Boy karena memang ukurannya sebesar itu. Tapi memang sosoknya Im Sama yang pas masih Mad Jet itu memang kecil, memang seukuran manusia lah. Yang Mad Jet saya ukuran Luffy, Zoro gitu. Benar gitu sih. Ya, jadi kayak bisa shape shifting gitu ya kayaknya. Benar. Masuk yang tadi masuk teorinya Im Sama bisa shape shifting. Jadi mungkin formnya selain ini mungkin ada form lainnya juga. Gitu atau enggak ya mungkin yang kayak tadi formnya adalah form penggabungan aja, yang ini tanduknya ngambil form Oni, ngambil form Lunarian gitu sayapnya dan lain-lain lah. Tapi dia bisa berubah-berubah dia kayak. Ini ibaratnya dia tuh sisi lainnya Big Mom pengen punya semua suku, tapi dia kalau Imu ini pengen punya semua kelebihannya. Dia pengen jadi semua suku, bener. Bukan buat dikoleksi, buat jadi dia sendiri. Gitu. Make sense. Ngambil keunggulan dari semua ras gitu. Benar. Mantap sih, gila. Bisa jadi sih. Coba next masih ada apa lagi nggak? Selanjutnya masih ada kanji di kapalnya Maxim. Oh ini gue pernah lihat nih. Iya aku lihat nih tadi. God dan Nerona. Nyambungnya. Kanji untuk God atau kami. Itu kalau dipisah-pisah jadi kanji untuk Nerona ya. Dan itu ada di Arc Maxim. Kata-kata Nerona itu. Iya. Ya. Itu jadi kayak kayak udah di ini ya kok ya, apa namanya? Udah Persiapkan dari dulu ya. Jadi Enel nih siapanya Imu. Nah. Apakah lebih Nerona L maksa banget. Siapa tahu kayak Trafalgar di Waterloo gitu kan. Ada aja Waterloo tiba-tiba. Loh, Lau gitu nama aslinya. Namanya yang kita tahu dulu Lau doang. Tiba-tiba ada D-nya tapi bukan di sebelum Lau. Sebelumnya lagi di Waterloo. Panjang. Venus Juro. Venus Juro. Iya. Venus Nerona Usjuro. Udah lu sambungin semua tuh. Semua yang ada huruf N-nya ada Nerona. Kalau itu sih tadi lebih Nerona Ko. Bener. Nerona Ko. Iya bener. Makanya dia tertarik sama Gunko. Itu dia masih keturunan ternyata. Gunko. ini karena udah mulai nggak ada yang di depan doang, yang di tengah-tengah juga enak semua nih. Paksa tuh semua ya. Oke. Don Quickshot, The Flamingo juga berarti bisa banyak tuh Nerona. Ada juga Mo Nerona Ki De Luffy. Jadi udah N D lagi. Udah lengkap tuh udah. Lengkap semua. Ini bahkan lebih parah dari Clan D. Ini sih Clan N kacau banget sih Clan N. Zoro Clan D itu yang paling Zoro kacau. Clan D. Gak jelas. Siapa sih yang bikin Zoro? Aduh kacau. Iya, tapi itu kalau tadi lebih kepada Enel pengen jadi Nerona gitu. Pengen jadi God. Iya, karena mirroring ya, Skypiea mirroring. Betul. Benar. Mirroring kemarin. Ya benar. Enel bisa dibilang ya kayak prototipenya Im Sama lah ya. Di sini kita lihat juga yang kayak di Enel waktu di Skypiea itu kan semua kalah. Zoro, Nami segala macam kalah. Ya, untouchable. Nah di sini juga Imu juga kan nggak ada yang bisa sentuh gitu kan. Gitu. Persis ya. Wujudnya pun hampir kurang lebih sama, pakai celana yang sama. Celana baggy-nya tuh sama ya. Beli di mana mereka ya? Sama ya. Kayaknya store yang sama. Shopnya sama nih. Aduh, benar. Bedanya cuman Enel nggak pakai sendal, Imu pakai sepatu aja. Gitu. Kalau dari segi celana iya sih, senjatanya mirip-mirip. Enel tongkat,
kalau ini kayak tongkat tapi ada ininya tombaknya lagi. Iya. Ada tombaknya ujungnya bisa jadi Bisa pistol. jadi pistol lagi ngeri banget sih. Lengkap sih Enel. Tapi tapi ya sih ini keren banget sih lah chapter ini. Dalam satu chapter kita dikasih lihat, nah ini nih desainnya Enel. Ada gelangnya juga. Tuh, gelangnya juga sama lagi di situ. Jangan Enel pernah lihat Imu. Wah. Terus dia ngikutin. Fashionnya diikutin. Iya. Keren nih. Nah kalau Enel ini kan Eminem ya. Kalau Imu itu siapa ya? Imunem. maksa. Enggak. Snoop Dogg. Tapi gue jadi kepikiran lagi tadi desain ininya Enel, antingnya tuh sama tombaknya Im sama ada miripnya ya. Antingnya Enel kan diamond gitu tuh bentuknya. Kayak coba tombaknya Im sama deh. Tadi gue kayaknya ada sempat ngelihat Belakangnya. enggak di ujungnya. Di pangkal tombaknya coba balik lagi ke desainnya Pangkal Im sama. tombaknya kan awan-awan gitu. Yang di tuh. Tuh bagian Kebetulan situnya aja. kan. Kebetulan aja. Karena desain gitu kan wajar ya ada di mana-mana. Ini cocok logi aja. Terlalu cocok logi sih kalau ini. Siapa tahu. Sama yang kesimpulan juga waktu itu bilang kalau Luffy adalah kebebasan, kalau Imu ini kontrol. Ya. Omennya ini kan bisa kontrol apa aja gitu kan, jadi bisa Ya itu tadi mungkin karena omennya adalah semacam makhluk hidup ya, dia bisa ngasih kayak tadi bisa ngasih healing, bisa ngasih apa gitu ya, karena itu malaikat penjaganya Im sama lah mungkin bisa dibilang kayak gitu. Gue jadi kepikiran kayaknya jubahnya Im sama ini kayak jubahnya Doctor Strange sih gak sih? Jadi kayak punya kesadaran Punya juga kesadaran sendiri. Iya kayak gitu. Jadi kurang lebih semua yang ada di Im sama itu makhluk hidup semua nggak? Benar-benar. Bisa juga. Kayak yang kita bilang kan kemarin sempet kenapa tombaknya punya awan-awan ini karena mungkin dikasih buah iblis waktu itu kita bilangnya gitu. Jadi tapi ternyata dia buah iblis itu sendiri itu kan. dia, ternyata dia buah iblis itu sendiri. Jadi mungkin aja senjatanya juga punya semacam kesadaran. Makanya tadi bisa berubah bentuk dan kayak lain-lain. homies gitu kan. Kayak homies. Dikasih kesadaran semua berarti. Bener sih. Iya bener-bener. Jadi mirip makanya homies. bajunya bisa ngambang. Itu dia. Karena bajunya hidup. Iya, makanya dia stay gitu. Bentuknya bisa gitu terus. Iya sih benar-benar. Jadi dibaratin kalau Big Mom punya Napoleon, Hera sama Prometheus, ya ini Im sama punya itu semua lah. Mungkin belum dikasih nama tapi mungkin ada namanya. Ada kekuatannya. Ada kekuatannya. Semuanya hidup. Soalnya kelihatan sih bisa berubah-berubah. Menarik banget. Gimana menurut kalian guys? Langsung dari kolom komen. Kesimpulannya juga Im sama nggak cuma punya ini ya, nggak cuma punya Domi Reversi. Iya. Kekuatannya ini dalam satu chapter nih dia langsung show off banget. Dia kasih lihat semuanya ya kekuatannya. Mulai dari yang nebas tangannya Sigurd. Aslinya dia punya kekuatan kecepatan super bisa dibilang gitu ya. Sampai nggak kelihatan. Kecepatan cahaya. Mungkin setara. Atau teleport. Teleport juga itu mungkin. Jadi satu teleport mungkin yang pasti turun dari atap rumah. Dua yang kecepatan cahaya karena rasanya bisa jadi lebih cepat dari Kizaru gak sih? Iya. Pas nebas tangan Gerd sama kaki Stansen. Terus bisa nebas berarti. Itu dia Bisa ahli nembak juga. Bisa nembak juga ahli tembakan. Maksudnya ini bisa jadi pistol, bisa dipakai buat nebas juga gitu kan. Jadi pedangnya ini tuh mungkin masuk Wazamono atau apa kali special grade mungkin. Yang jelas kemungkinan besar kalau dia masuk ya yang 12 itu yang terbaik. Ya gak sih? Setara Shodai Kitetsu dan lain-lain gitu. Tapi plus bisa ini karena dikasih buah iblis mungkin. Terus kemampuan ketiganya ya dia bisa ngasih omen yang ditembakin itu, dan omen itu juga macam-macam, bisa nembak kayak ke Zoro, bisa yang kayak Hajrudin yang meledak, meriam, yang kayak meriam betul. Yang bisa juga nge-curse yang nge-heal itu. Iya, antara ngasih curse ke orang atau nge-heal ke temen, jadinya kayak gitu. Dan itu tambah lagi abis itu udah berapa tuh tadi? Wah. Banyak pokoknya. Terus sama itunya kan apa awannya itu. Rodanya itu, rodanya itu juga punya. Yang pertama dia muncul di atas atap itu kan yang kayak Illuminati itu loh kata orang-orang. Itu kan sebenarnya kan dari dolar Amerika kan. Itu kan sebenarnya kayak matanya Tuhan, kayak all seeing eye. Jadi apapun yang lu lakuin, gue ngeliat. Jadi lu sama duit tuh harusnya perlakuin gimana gue ngeliat lu gitu kan. Harusnya, tapi kan diplesetin jadi itu. Jadi kan kayak maha melihat gitu. Maha melihat, iya sih. Makanya matanya banyak. Bisa ngelirik-ngelirik gitu kan tadi. Bener banget. Soalnya awalnya dengan mata sebanyak itu, gue sebenarnya agak jijik-jijik juga pas lihat pertama kali si Danzo kok. Oh kayak Danzo, mirip sih. Ini nggak tahu lagi. Ada karakter juga di Naruto, tangannya tuh matanya banyak matanya juga gitu kak. Gitu. Dan kasih saringan semua. Nah ini kalau dia kan matanya di belakang situ semua, dan
bisa melihat. Kalau tangannya di Danzo kan nggak bisa ngelihat deh kan. Iya. Kalau ini bisa ngelihat, dan tadi kan kayak contohnya dia ngelihat Gunko tuh nengok ke sana, dia langsung baru gitu. ngeliat. Nih. Nah ini. Itu mata semua. Itu mata. Itu mata semua yang ditanam di tangan dia. Kayak Sharingan. Saringan itu memang Saringan. Emang mata Sharingan. Oh, oke. Emang itu Sharingan ditanam semua gitu. Itu semua mata Saringan ditanam di tangan dia. Ganti nih cerita para Naruto. Cerana. Cerabi waktu itu kita cerita para shinobi. Kalau Naruto kan Cerabi. shinobi. Oke. udah mulai hancur. Baru mau nanya apa sebutannya fans Naruto. Ya ada gak sih tapi shinobi nggak ada ya? Bukan shinobi, Naruto. Naruto maksa banget. Naruto mania. Naruto mania. Iya kalau One Piece kan nakama. Naruto Nakama itu kan sebenarnya juga kan arti teman kan. Ya di Naruto pun kalau mau kita Hanya sebut buat- nakama iya. bisa aja. Cuma kalau ini ya Naruto nggak ada dulu deh. Kayak Naruto nggak ada. Boruto Naruto mungkin, fans. Boruto. Naru lovers. Enggak, Ada cuma dong. dibikin ini mah Ada dong. Maksa. Enggak, itu komunitas Kayaknya gak itu. diakuin deh. Narutart. Boleh. Ada kan banyak kan jadinya. Narutart mah sebutan konotasi itu buat ngeledek itu. Wibu aja wibu tuh. Ibu atau otaku. Penggemar gadis Iya, nggak Naruto. ada. Apaan? Cuma Aduh jawaban AI kayaknya. cuma One Piece doang Nggak memang valid yang deh. punya kayak nakama, dan udah kental aja sama fans One Piece. Iya sih. Fansnya tuh namanya nakama. Ya sih. Oke mungkin kayaknya ini deh karena udah cukup panjang. Terakhir menurut kalian skornya berapa nih buat chapter kali ini? Wah, 9,5 dengan jurusnya sama sih itu. Gila. 9,5 dari Oktra. Dari Gaby 9 boleh lah 9. 9 ya. Kurangnya apa? 9-an. Sama. Kurangnya kurang banyak halamannya. Kayak Terlalu cuman- cepet cuman beres berapa ya? halaman ya Iya kayak sih, tiga bener. Banyak actionnya sih kali ini. Iya, banyak iya. double page juga kan. Dialognya nggak banyak, yang ngebuka sedikit tentang Im sama tapi menyisakan tanda tanya baru. Iya. Apa itu omen dan sebagainya. Katanya mau tamat gitu kan. Iya. Malah buka Malah nambah misteri lagi. baru. Iya. Omen dan lain-lainnya masih nggak terjawab nih. Maksudnya ability Im samanya tadi banyak yang kita masih belum kejawab. Kecepatan yang di atas ininya, apa dia bisa teleport dan lain-lain, kenapa bisa jadi tumbuh sayap gitu-gitu tuh malah menimbulkan pertanyaan. Ya, terus dia kan nggak nyebutin jurusnya kan. Itu dia. Cuman omen. Udah. Omen. Satu doang yang disebutin. doang. Sisanya nggak ada yang disebutin. Iya. Iya lah, iya bener. Ya, Pas nolong Gunko juga dia nggak nyebutin apa-apa, tau-tau berubah cikrek gitu doang. dalam hati mungkin ya. Mungkin. nggak Introvert tahu. kayaknya. Introvert ternyata. Makanya Tapi kan kan di emang atas iya. terus. Makanya dia nggak pernah keluar dari Jawa. Seneng sendirian. Iya, introvert ya. Bener. Males ketemu orang. Bocah mageran memang. Makanya nggak bisa lama-lama. Bener. Habis Aduh, energinya. sosial baterinya habis. Bener. Makanya begitu nyampe muntah darah. Aduh ketemu orang. Buruan Sommer, gue gak bisa lama-lama, gue ngantuk gitu. Alasan utamanya itu. Bener, Gue gak kuat, gue mau pulang. Gue udah exhausting banget nih ketemu orang nih. Oh makanya dia sukanya kupu-kupu. Karena dia kuliah pulang kan. Itu dia, itu masuk. Bener langsung dari pulang. sana ya kuliah pulang. Ternyata itu guys alasan Im sama kupu-kupu. Ampun deh. Wah Gaby mantep. Oke. Kayaknya cukup. Prediksi next chapter. Prediksi next chapter. Nah, kalau dari gua next chapternya sih. Tadi kan terakhir kita kasih lihat bersambungnya Im sama ketemu Loki. Mungkin babak awal masih versus Loki dulu nih, satu lawan satu nih, sebelum akhirnya Luffy baru join di tengah-tengah karena mungkin makannya masih butuh lebih banyak. Tapi yang jelas kemampuan Luffy sama Loki menurut gue masih belum bisa ngimbangin Im sama, atau enggak ya mereka bakal kewalahan. Dan Im sama mungkin gak langsung next chapter. Tapi Im sama di akhir-akhir chapter tuh mungkin mulai kehabisan waktu karena tadi itu dia harus dia mesti kupu-kupu itu dia harus pulang-pulang itu, jadi mungkin bakal ditutup dengan Dia kabur. bukan dengan ultinya mungkin. Jadi dia sebelum kabur ya udah gua keluarin ulti dulu yang gede dulu gitu, dan itu bakal bersambung. Jadi kita nggak tahu apakah ultinya mencederai Luffy dan Loki. Hausoku Maki. Hausoku Maki. Bisa masuk. Kalau Kak Gaby gimana? Mungkin sama sih kurang lebih. Tapi paling pertanyaannya si Gunko itu loh. Dia Apakah leleh atau enggak? lele atau enggak. Terus kalaupun iya, nanti dia nih kan pihaknya kayak bimbang gitu loh dia. Kayak Lihat bro kemarin. ngeliat bro, tapi dia nggak dapat omen dari si Imu. Ya. Apakah dia bakal pulih gitu ingatannya ya? Iya, apa jangan makanya Imu cuek begitu
karena dia udah gak peduli lagi kali. Iya. Apa dilepas apa gimana gitu. Mungkin dibuang ya. Iya, nggak dikasih omen ya, udah dilepasin, udah ya nggak dikasih, tinggalin. Iya, make sense. Apakah kita akan tahu nasib Bunko selanjutnya? Menarik. Kalau lu gimana? Kalau gue kayaknya imunya apa ya? Kayak merasa Loki ini punya kekuatan yang besar untuk bisa ngalahin Imu sih. Kemungkinan entah imunya bisa kewalahan. Mungkin salah satu yang bikin dia kewalahan mungkin ya itu dia udah nggak punya banyak waktu, kekuatannya udah menipis gitu mungkin ya. Mungkin ya, tapi menurut gue kayaknya akan ada pertarungan sengit antara Imu sama Loki sih, menurut gue ya. Atau Imu berubah kayak di God Valley lagi gitu. Wow, ngeluarin kekuatan. Enggak sih, kayaknya ini wujud terkuatnya sih menurut gue yang ini. Udah ini paling ini. Paling finalnya ini menurut lu? Oh enggak, maksudnya ini salah satu wujud terkuatnya menurut gue. That's why dia datang dengan wujud ini. Mungkin menurut gue masih ada lagi sih harusnya ya. Harusnya ya mungkin ya. Gak tahu, tapi kalau kata Gaby masih percaya dia bisa shape shifting sih. Masih ada wujud-wujud lainnya kan berarti ya. Iya, gue juga percaya gitu masih ada wujud-wujud lainnya. Atau mungkin nanti pas Loki berubah Nighthawk dia juga ngimbangin gitu kan. Mungkin makanya kita nggak tahu. Menurut gue kalau ibaratnya Frieza gitu kan, Frieza kan punya 4 wujud gitu. Dia ini mungkin baru wujud 2 atau 3. Dragon Ball nggak baca juga. Wah. Jadi intinya Dragon Ball tuh kan ada musuhnya Frieza bisa berubah 4 kali. Setiap kali dia berubah dia jadi jauh makin kuat. Tapi kan Frieza juga nggak langsung awal-awal langsung ngeluarin wujud keempatnya walaupun tahu musuhnya kuat, dia kedua dulu, yang ketiga dulu. Baron gitu. Tamago. Iya, mirip kalau Baron Tamago kan nggak involuntary ya, maksudnya kalau dia mati baru jadi telur. Gitu. Siklusnya ngikutin telur, nggak beda. Kalau ini bisa berubah at will semau dia. Majin Buu mah enggak, beda. Enggak. Majin Buu berubahnya kalau dia nyerap orang lain. Jadi disedot kekuatannya baru dia berubah jadi ada kekuatan orang itu. Itu beda dikit. Kalau ini berubah diri sendiri ya, shape shifting. Gitu. Ya, menurut gua tapi chapter depan kayaknya akan sengit nih. Imu versus Loki. Berantem kayaknya. Enggak, belum plus Luffy, belum lama. Kayaknya Luffy belum turun deh. Kayaknya tetap masih mau diliatin Loki Imu dulu sih. Tapi takutnya kalau udah gini tiba-tiba flashback. Flashback no jutsu. Sering tuh. Habis ini mungkin ngebahas Loki pas di Florian Triangle mungkin ya kan jadi sumber. Atau malah flashback ke Imu. Ya kok itu yang kemarin kayaknya udah saatnya deh, udah saatnya sih. Itu kemarin yang gue bilang juga kayak Imu nih udah keluar dan harusnya ini saatnya untuk ngejelasin nih siapa. Iya bisa. Tapi kayaknya menurut gue belum sih. Kalau gue ngeliat mungkin nanti di Marijoa. Mungkin di Marijoa sih. Oke, berarti itu sih. Itulah tadi. Oke, mungkin itu aja guys buat episode bedah chapter 1180 kali ini. Thank you banget loh buat Gaby udah bersedia datang. Jangan lupa order kue custom. Itu dia. Yang ulang tahun teman-teman, yang jangan ulang lupa tahun di order. Nah, itu dia. Kok tahu? Tahu dong. Jangan remehkan tim kami. Nih lihat nih teman-teman tuh banyak custom tuh kuenya tuh di bawah. Mau bikin bentuk Im sama boleh. Belum pernah ada tuh. Going Merry. Black Forest Im sama bener. Jadi gitu. Hitam semua. Boleh tuh ada nomor WhatsApp-nya tapi jangan ditelepon. Nah, kalau di sini habis bisa pesan Aldis Burger teman-teman. Waduh. Jadi nyambungnya kok bisa ke Aldis Burger. Patah sih. Jangan lupa teman-teman kalau mau pesan kalau ulang tahun misal tanggal 20, pesannya tuh tanggal 10 tanggal 1 teman-teman karena 2 minggu sebelum. Sering full. Nah, sering full. Karena ngerjain sendiri. Iya, itu dia. Ya, jangan lupa di order, di follow juga. Jangan lupa di follow. Itu admin tolong. Dari kemarin ditodong terus adminnya setiap kasih tahu ini harus follow. Padahal akun sendiri, akun jadi pribadi. Follow semuanya. Oke, mungkin itu aja kalau gitu guys. Thank you banget buat yang udah nonton dan sekali lagi jangan lupa buat di follow channel Upstation Media ini dan tadi juga akun Gaby. Ya, jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi di episode ceramah selanjutnya. Sampai ketemu, bye.